Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di acara rutin kita hari Sabtu. Eh, jadi di acara kita ini nanti teman-teman itu benar-benar dari yang kita mau bahas itu benar-benar dari nol sampai ada hasil gitu. Jadi semuanya kita cover. Itu dia. Emang kayaknya materinya kalau yang baru tuh kayak ya saya sampai mana ya, tapi insya Allah selalu bisa diikutin kok. Mau masuknya lagi dari kita lagi ngomongin yang simple, ngomongin yang akar-akar, atau nanti masuknya pas kita lagi ngomongin marketing, nanti marketing juga kita cover sesuai profilnya gitu. Atau nanti kita lagi ngomongin produk, itu semuanya bisa diikutin insya Allah ya. Karena misinya yang buat teman-teman yang udah sering datang barangkali udah semakin paham, misinya sederhana, mau membawa pengusaha atau yang baru mau mulai usaha atau yang pengen fokus dari ada kegiatan usahanya yang banyak mau fokus di mana, atau yang kegiatan usahanya mau naik pendapatannya. Nah, kita mau membawa ke sana gitu. Ya, goalnya adalah hari ini adalah di pendapatan bersih sekitar 15 sampai 30 juta per bulan goalnya gitu. Kok kayaknya kecil ya? Justru yang di tahap awal ini justru yang lebih berat. Pengalaman saya dan juga diskusi dengan teman-teman yang udah bagus-bagus itu pendapatannya, justru yang di awal itu. Kenapa? Karena sumber dayanya terbatas kan, sumber daya manusianya terbatas, mungkin baru dirinya dia aja itu. Kalaupun ada partner, bisa jadi pasangannya, karena kan saling percaya, punya komitmen gitu ya. Secara dananya juga mungkin masih terbatas, tapi kalau udah punya pendapatan bersih 30 kan bisa manage. Nanti kebutuhan rumah tangga sekian, baru ada cuma 5 juta sih buat ngembangin bisnis. Tapi itu udah something yang berbeda kan. Bisa ekspansi kemana-mana itu nanti pelan-pelan, tapinya bisa mulai iklan dengan nyaman karena itu dananya dana dingin. Mau belajar apa juga ada dana misalnya. Atau mau cari karyawan yang murah-murah, bukan murah-murah, maksudnya jadi karyawan yang pas sesuai dengan kebutuhan juga udah mulai ada dana. Nanti naik lagi pelan-pelan gitu. Nah, justru yang di tahap awal ini yang masih serba terbatas ini yang justru sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu lebih banyak butuh bantuannya di situ gitu. Seperti itu. Nah, sementara banyak yang ngasih bantuan yang udah saya mau naikin pendapatan nih dari 100 juta mau 1 miliar, itu udah banyak dan kita juga punya modal buat kayak gitu. Nah, ini yang buat yang teman-teman yang di level itu nih kita mau masuk ke sana gitu ya. Nah, jadi materinya adalah seputar itu dari hulu ke hilir, dari mulai bingung mau usaha apa, dari mulai seperti itu sampai ke saya udah punya nih pendapatan 10, gimana ya supaya naik jadi 30 misalnya, sampai ke situ. Oke. Nah, materi hari ini adalah tentang pohon DNA sebenarnya, cuma di dalamnya tuh nanti ada flow sama force ya, karena ngomongin DNA bisnis tuh intinya sederhana sebenarnya. Mana yang flow, mengalir dengan profil kita, mana yang force, yang sebenarnya itu adalah milik 7 profil yang lain gitu. Kan kita ada 8 profil kan kalau di DNA bisnis, ada 3 peran di DNA bisnis. Jadi kalau flow itu yaitu yang 1. Nah, sementara kan ada 8, berarti 7 yang lainnya itu yang force, yang kadang-kadang jadi blind spotnya kita, jadi titik-titik yang nggak kita lihat. Itu kadang-kadang satu bisnis justru cocoknya di 7 yang lain ketimbang profil kita, akhirnya kan jadi macet di situ. Sebenarnya intinya itu. Nah, cuma ini kan perlu pemahaman, perlu diulang-ulang gitu. Jadi kalau ada yang siap, bisnisnya udah siap, mau pendampingan boleh. Tapi kalau masih di level saya bingung nih mau milih usaha apa, saya bingung nih mau memilih dari kegiatan usaha yang ada mau fokus di mana yang bakal gede nanti,
saya bingung nih supaya berhenti dari nggak gonta-ganti usaha. Nah, itu juga bisa didampingin, bisa juga ditemenin gitu supaya dapat. Misinya adalah seperti itu. Oke, semoga yang baru-baru bisa langsung ikutin ya. Tapi boleh dong, saya mau tahu apakah di sini ada yang baru masuk di acara Sabtupreneur? Tolong komen. Tolong komen, teman-teman. Apakah di sini ada yang baru masuk atau sudah ikut berapa kali? Boleh? Ya. Baru 5 kali. Besar. Kapan saya ke Jogja, Pak? Awas tuh kalau nanti saya ke Jogja Bapak nggak ada. Ya Pak, saya baru. Oke, Pak Eka, Pak Bu Eka di Pak Rati baru, Bu Rati baru, Pak Tuki baru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. David baru masuk, Linda saya baru masuk. Oke, alhamdulillah. Berarti ntar ikutin ya. Nah, hari ini temanya adalah tentang bawaan dana bisnis, flow dan force. Dan contohnya hari ini profilnya inovator. Nanti nextnya influencer, naiknya team leader gitu. Jadi ini inovator. Ya, jadi terima kasih yang sudah berinteraksi. Jadi ini materinya hari ini adalah pas buat yang belum tahu mau punya usaha. Masih sering gonta-ganti usaha. Ya, bingung menentukan prioritas dari beberapa usaha yang dijalankan. Karena kan kadang-kadang saya dapat rezeki dari sharing-sharing online. Saya juga dapat rezeki dari ikutan CFD jualan di sana. Saya juga dapat rezeki dari masarin produk orang lain. Saya juga dapat rezeki dari apalah website lah, apa sosial media. Banyak gitu. Ya, semuanya menghasilkan dari usaha yang 1 1.000.000, usaha yang 2 500, usaha yang ketiga 2,5, kumpul-kumpul lumayan bisa 7 juta, 8 juta lumayan. Nah, saya mau katanya harus fokus satu, yang mana ya? Nah gitu, itu juga cocok ya. Atau usahanya yang macet gitu. Macet tuh sebenarnya bukan karena males, udah 24 jam bisa jadi kali, atau lebih dari 10 jam kerjainnya. Cuma kok ada macetnya ya tadi di pembukaan awal tadi, bisa jadi karena kita satu profilnya, 7 yang lainnya itu yang bisa jadi yang bikin macet nanti di situ. Ya, jadi ini cocok buat ini. Ya, tapi ini kan ngomonginnya, oh ini belum. Kenapa kita, ya, sorry ya, ini terus kenapa kita sering mulai penuh semangat, tapi terus ya ini ya yang sering terjadi. Itu, ini kan buat inovator. Kalau yang udah tes kan, tapi kan saya bukan inovator, saya kan team leader misalnya, pembawa atau saya investor, pembawa keberlanjutan misalnya, bukan profil inovator. Apa saya perlu dengerin ini? Ya, karena kita jadi tahu kalau kita mengenal profil orang lain, sekedar kenal aja ya. Kalau yang perlu didalemin ya profil kita sendiri. Kalau kita kenal profil orang lain, jadi kita tahu, oh di sisi itu rupanya saya, di titik itu rupanya saya, usaha saya nggak kelihatan gitu. Blind spot itu kan sesuatu yang nggak kita lihat karena kita nggak sadar. Tahu, oh sepertinya saya perlu nih kalau punya teman yang kayak gini buat kerjasama nantinya gitu. Atau kalau saya mau nyari karyawan, kayaknya saya cari orang yang tipenya kayak gini deh. Habis itu baru cek skill ya. Itu jadi perlu sekedar mengetahui profil-profil orang lain yang nggak sesuai sama profil kita ya, itu perlu mengetahui kayak gitu, antara lain seperti itu, supaya paham di titik area mana sebenarnya kita lemah di situ yang nggak kita lihat di usaha kita, atau mau cari-cari partner atau teman. Sementara yang di profil yang sesuai, nah di sini nanti yang akan disampaikan adalah tingkat idealnya. Kalau inovator itu udah sampai tingkat idealnya gitu. Jadi kalau hari ini saya inovator, tapi kok saya belum begitu, nah berarti perlu naikin lagi tingkatan. Kira-kira kayak gitu ya. Soalnya ini kan yang sering kali terjadi. Apa aja mulainya semangat, apa aja di awal semangat, tapi habis itu kayak lemes, kayak kehilangan arah. Energinya sering habis sebelum finish. Ya, sering bingung kayak gini, mau usaha apa, gonta-ganti yang tadi saya bilang di awal. Sering kali terjadi kayak gitu. Nah, jadi di DNA bisnis itu filosofinya adalah ngambil filosofi pohon, teman-teman, Bapak Ibu.
ngambilnya adalah filosofi pohon. Ya, ya saya Muslim, teman-teman juga banyak yang Muslim, yang enggak, yang bukan di Muslim juga bukan agama Muslim juga. Ya ini emang filosofi universal sebenarnya. Ya pohon ya begitu adanya, ada akar, ada batang, ada buah gitu kan. Cuma kalau di dalam Al-Quran itu dibilang ada perumpamaan kalimat yang baik gitu. Ya sekali lagi saya bukan ustadz, cuma saya pegang aja prinsip-prinsip yang ada di situ. Kan kita udah di sini udah Muslim, kenapa nggak kita pelajarin lebih dalam kan? Nah jadi di situ ada perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon katanya, yang akarnya menancap ke bumi, batangnya cabangnya kokoh menjulang ke langit, dan pohonnya itu bisa memberikan buah di setiap musim gitu. Kayak berapa tuh saya lupa. Dia ada kayak gitu di dalam Al-Quran. Nah, kalimat yang baik kan nggak mesti, kalau kita bawa ke konteks usaha, berarti kalimat yang baik ya usaha yang baik. Nah, kira-kira gitulah. Kan boleh kan dibawa ke sana. Kan Al-Quran kan nggak cuma buat ngomongin agama. Misalnya mau dibawa ke usaha, perumpamaan usaha yang baik, nah itu lihat pohon. Itu akarnya gimana, batangnya gimana, buahnya gimana. Yang sering kali terjadi, kita usaha, kita nggak melihat akarnya, tapi lebih banyak ngomongin batangnya, terus kita kaget dengan hasil buahnya kok begini ya, kok buahnya nggak berbuah ya, kok buahnya nggak nyampe mateng banget ya, misalnya berharap matengnya 15 juta, ini cuma 3 juta misalnya kan, itu kayak gitu, kok nggak berbuah ya, misalnya udah disiramin berkali-kali atau udah usaha sekuat tenaga tapi kok nggak menghasilkan. Nah itu kita lihat pakai filosofi pohon ya. Nah yang jarang banget dibahas adalah ngomongin akar. Kenapa jarang dibahas? Karena terpisah sebenarnya. Akar itu biasanya di domainnya motivator biasanya. Kalau lagi stres, lagi sedih, nah baru kita cari dia. Padahal itu satu rangkaian sebenarnya gitu. Kalau menurut DNA ini ya, ilmu DNA bisnis ini kita ngambil filosofinya ini. Jadi akar itu siapa sih? Apa sih? Akar itu ya diri kita sendiri. Profil-profil yang ada di pengusaha itu. Itu kalau kita tahu profil, kita jadi tahu kalau kita kuat di sisi A, tapi terus kita lemah di sisi yang lain. Udah gitu kita punya semangat untuk hal-hal tertentu, jalan berpikirnya seperti ini dan seterusnya. Itu di dalam profil dijelaskan seperti itu. Nah jadi kalau nanti itunya udah mantep, enak jadinya, naik ke atasnya itu jadi searah, kita nggak akan bingung lagi mau ngapain. Nah kalau batang itu nanti ngomongin 5 part sebenarnya. Di batang itu produknya atau jasanya seperti apa, udah tahu belum produknya sama jasanya ini, keunikannya, kenapa orang mau pakai atau mau beli, itu di bagian batang itu. Terus ngebuat orang jadi tahu tentang produk atau jasa kita itu bagaimana tuh ya, itu ngomongin marketingnya nanti. Apa dia datang karena kita mangkal di satu tempat tertentu, atau kita yang berusaha dengan misal sebar brosur barangkali, atau kita iklan barangkali. Nah itu di batang. Terus ngebuat orang terjadi transaksi dengan produk kita, nah itu juga di batang, itu sales ya. Itu terus cara kita deliverynya, cara kita ngatur keuangannya, itu semuanya di batang. Nah yang sering kali terjadi kursus-kursus itu di batang. Kalau kita udah dapat akarnya, teman-teman mau kursus apa aja silakan, jadi tahu, oh saya pasnya nih belajar TikTok live nih, tuh saya pasnya LinkedIn nih kayaknya, tuh saya pasnya SEO nih. Nah kalau akarnya udah ngerti itu ya, akarnya udah ngerti, dan kita tahu yang penting adalah marketingnya. Orang jadi tahu tentang produk kita itu lewat jalur mana, atau channel kalau kita nyebut. Nah, nanti mau kursus apa jadi mantep dan gak akan kegoda sama yang lain-lainnya gitu ya. Nanti buah itu udah bicara hasil. PHP kita bicaranya kalau di dana bisnis itu bukan omset ya, karena omset kadang-kadang omsetnya berapa, 50 juta, omsetnya berapa, 200 juta, kayaknya keren, tapi cash flow-nya kadang-kadang nggak ada, atau cash-nya kadang-kadang nggak ada gitu, masih minus kadang-kadang begitu. Cash flow sih ngalir tapi masih minus kadang-kadang gitu. Jadi ini kita ngomongnya pendapatan bersih, take home pay yang dibawa pulang, yang bisa buat apa aja itu yang kita ngomong di gua ya. Dan di DNA bisnis
kan buah yang memberikan hasil di setiap musim, maka harus repeat order. Kegiatan usahanya harus repeat order gitu. Atau dia belinya berkali-kali sama kita untuk produk yang berbeda tapi masih inline, masih satu jenis. Nah, itu nanti di setiap satu partner nanti dibahasnya seputar itu. Jadi nggak cuma ngomongin DNA aja. Ya, jadi poinnya adalah kalau akarnya lemah, nggak ngerti, batangnya rapuh, pasti buahnya jadi nggak keluar. Tuh. Jadi porsi akar ini justru yang nggak kelihatan karena di dalam tanah, tapi ini yang penting. Tuh, nah, akar itu yang menentukan seberapa tinggi nanti pohonnya bisa tumbuh. Akar ini adalah diri si pengusaha, tempat energinya, tempat nutrisinya. Di profil, ya inovator itu akarnya sebenarnya kreativitas. Nanti kita bahas tentang inovator. Influencer itu di komunikasinya dia. Komunikasi nggak cuma ngomong, nggak cuma nyampein, tapi komunikasi yang mempengaruhi orang. Tuh, nanti mungkin di Sabtupreneur berikutnya influencer. Terus tim leader itu kemampuan dia untuk ngelit tim kecilnya dia, timnya itu sampai rela berkorban gitu buat kegiatan usahanya dia. Nah, itu dia punya kemampuan dasar seperti itu. Ya, negosiator ini yang jago bangun relasi. Orang yang pinter di level negosiator ini usahanya nyaris tanpa modal itu bisa. Karena dia punya banyak relasi kan. Dia senang ngobrol di situ dan dia bisa dapat poin di situ dan dia ingat gitu. Lagi ngobrol 3 bulan yang lalu dapat informasi kalau ada tanah murah dijual tuh dia ingat. Nanti 6 bulan kemudian ada yang nyari. Wah, langsung nyambung tuh dia. Bisa begitu tanpa modal itu bisa terjadi tuh negosiator. Jadi yang bersyukur yang punya skill negosiator tingkatin. Yang berarti harus dilakuin apa? Perluas relasinya kan. Tuh, market mover ini yang mainnya cepat, ya dia cepat ngambil momentum. Itu kelebihannya dia. Investor ini goal dari semua kegiatan usaha menurut saya itu adalah di investasi. Kalau Robert Kiyosaki kan ngajarin itu kan di fase paling tinggi daripada pebisnis dari semua level, ya termasuk pebisnis adalah dia bisa ngelola uangnya supaya uangnya kerja buat dia. Tapi investor itu adalah dana dingin kan, dana yang udah ya emang buat kita investasiin ke sana. Karena kan di situ juga ada resiko. Tapi kalau yang dia murni investor, dia bisa menganalisanya dengan baik. Makanya orang investor cenderung pelan untuk ngambil keputusan karena dia butuh analisa. System owner, struktur, segala sesuatu tuh harus ada sistemnya. Kalau nggak ada sistemnya, walaupun bisnis kecil aja, cuman jualan gorengan, cuman jualan mainan anak-anak, kalau nggak ada sistemnya, itu bisnis itu benar-benar tergantung sama diri kita. Diri kita sakit, duit nggak masuk. Gitu. Sistem owner, ini segala sesuatu itu bisa dibuat sistemnya. Optimizer ini lebih bagus lagi. Dia bisa ngebuat semuanya jadi lebih ringkes, tapi menghasilkan. Pareto. Ngerjain ini aja, toh hasilnya juga lebih bagus ketimbang ngerjain yang banyak, energinya lebih banyak keluar. Tapi hasilnya lebih banyak sih, cuman waktunya nggak efisien. Nah gitulah. Optimizer. Nah ini semua orang punya akar yang berbeda-beda. Teman-teman setelah dapat tes yang sering kali terjadi, yang sudah saya alami karena tes yang sudah saya pelajari, karena tesnya ini kan sudah dicoba, mungkin sekarang udah mau masuk 1.400 orang yang nyoba, ya udah mau 1.400 orang mungkin hari ini kalau dihitung. Nah, jadi saya dapat pola di situ. Kalau setelah dapat tes nggak didalemin hasil tesnya, nggak dipelajarin lebih dalam, nggak disadarin, nggak diyakinin gitu. Akhirnya ya nggak dipakai, akhirnya cuma sebatas tes. Nah makanya saya pribadi atau kami di tim bikin Sabtupreneur ini buat ngasih tahu terus, ini dipakai, ini disadari, ini jalan loh, ini bisa keluar loh dari solusi dari masalah yang ada. Kita bikin terus Sabtupreneur ini, itu supaya makin supaya mulai ngeh gitu, makainya gimana ya? Cara keluar, cara berhasil dari usahanya gimana ya? Ini kan harus terus-terusan disounding kan. Ya, kayak kita waktu masuk sekolah kan kita nggak langsung bisa akar kuadrat gitu-gitu, logaritma apalah, nggak bisa kan. Kita mulai dari yang basic dulu. Nah ini juga sama. Ya dari yang basic dulu, dari yang terus diulang-ulang, akhirnya mulai diyakini, akhirnya mulai dipakai, akhirnya mulai iya enak banget ya ternyata usaha sesuai dengan flow-nya ini. Nah,
itu yang kita harapkan. Oke, seperti itu. Memahami akar, ya, memahami diri kita itu kalau di kacamata DNA bisnis 2, tahu flow-nya, tahu force-nya, tahu terus arahnya adalah menyadari, ya. Sebab kadang-kadang kita nggak menyadari itu, nggak menyadari. Yang kebawa adalah kebawa emosi, kebawa lingkungan, nggak menyadari itu kan kita jadi ngeh gitu, jadi aware gitu, gimana ya? Kayak misalnya berantem, misalnya ribut gitu, kan, terus saling keluar kata-kata itu kan nggak sadar, itu kan hal yang spontan gitu. Kalau aja lagi kita berantem sampai emosi begitu direkam gitu, terus kita lihat lagi, pasti kita malu. Nah, itu kan sadar kayak gitu, menyadari, apa ini saya harus berbuat begini ya gitu, kenapa saya harus begini banget untuk hal kecil ini ya. Nah, karena nggak sadar. Nah, biasanya yang sadar lebih dulu, dia yang minta maaf duluan. Itu kan, itu seperti itu. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti kita ada di zona force karena nggak menyadari, akhirnya terus di situ karena nggak sadar kan, akhirnya terus stagnan, akhirnya terus bingung kenapa. Nah, di DNA ini yang berkali-kali itu setelah tahu profil adalah mengetahui ini, menyadari ini. Oh, ini alaminya saya, justru saya kuatnya di sini. Berarti ini yang harusnya saya perdalam nanti. Nanti kalau saya ada modal, berarti saya harus belajar di sisi ini nih, harus saya kuatin nih. Itu. Ya, karena setiap profil itu bisa dapat top levelnya. Tuh, Elon Musk, kalau dia disuruh jadi tenaga administrasi, pasti dia stres. Ya, tapi mungkin di awal karirnya dia harus ngelakuin itu, isi data karena dia kerja di mana barangkali. Tapi begitu dia punya modal, nah saya harus nekunin, saya harus muatin di bagian flow-nya ini. Itu dia. Force-nya tetap ada, apalagi di fase awal usaha, masih sendiri atau masih berdua, pasti banyak area yang nggak tercover, makanya butuh force. Paling nggak disadari itu, oh ya nih saya emang lagi berjuang di sini. Berarti nanti dalam kesehariannya jangan terlalu dominan force-nya, sebab kalau terlalu dominan energinya habis. Itu apalagi kalau di komunitas saya, teman-temannya itu banyak yang lumayan usianya, jadi udah banyak usianya, bukan tua ya, usianya udah banyak. Itu dia, energinya terbatas, urusannya banyak pula. Nah, kalau dia nggak ngerti flow dan force ini dan nggak di manage, akhirnya usahanya nggak berlanjut. Ya, mindset juga begitu. Kalau di filosofi akar itu selalu bertumbuh. Nggak ada tuh akar cek gitu, terus nggak nambah lagi. OG aja kalau lihat di YouTube, akarnya terus berkecambah kan sampai ke bawah. Karena sekuat akar itulah yang buat nopang seberapa tingginya nanti. Itu kalau usaha kita mau cuma kelasnya, ya saya sih di bawah 10 juta aja, yang penting ada 10, toh sama 100 juta juga, ya akarnya secukupnya aja. Tapi saya mau grow, saya mau usaha saya 100, 200, syukur-syukur bisa THP-nya 1M, kan akarnya berarti harus lebih kuat. Gitu, jadi mindset-nya di DNA ini adalah akarnya harus bertumbuh. Jadi dia kalau kekeh, nggak bisa terima masukan, saya maunya begini aja, nah itu nggak cocok sama metode DNA bisnis. Ya, saya nggak mau begitu. Orang saya yang saya tahu begini kok, orang tua saya ngajarinnya begini, nah itu nggak bisa, nggak cocok. Tuh. Dan terus yang harus dipahami di fase akar, setelah tahu profil itu penting banget meningkatkan skill. Itu, ya. Ini bukan bakat, tapi kalau misalnya dibawa ke bakat, kayak Messi, seandainya dia lahir dikasih tahu sama malaikatnya dia, Messi kamu jago bola, tapi terus si Messi nggak latihan, nggak akan berkembang juga, nggak akan sejago itu. Jadi setelah tahu bakatnya apa, atau setelah tahu kekuatannya apa, nah itu harus diiringi dengan skill. Itu mindsetnya nih, tentang DNA bisnis di fase akar. Jadi itu harus diasah. Kalau dia nggak mau mengasah skillnya, cuma mengandalkan ini doang, ya nggak berkembang juga bisnisnya. Ya, dia butuh skill untuk apa? Untuk marketing, butuh skill untuk sales, termasuk butuh skill untuk ngebuat produknya ini lebih bersinar, lebih cocok lagi ke market mana. Aduh, pasti. Itu. Jadi akan butuh skill di situ. Jadi nggak bisa berhenti setelah tes terus udah gitu, nggak ditingkatin skillnya, itu nggak bisa. Ini mindsetnya. Oke, sampai sini komen dulu apakah saya kecepatan atau bisa diikuti, boleh.
Apakah bisa dipahami teman-teman sampai di titik ini, di slide ini? Boleh share? Yuk. Mana? Share, apakah saya kecepatan atau bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Pak Amsor. Bisa paham, Pani, Tantri bisa. Oke. Lanjut ya. Itu. Jadi akar yang kuat, kalau dari verse filosofi yang tadi di awal Al-Quran itu maksudnya apa sih? Definisi akar yang kuat adalah ya kita tahu kita jenis akar yang mana, terus kita tahu flow-nya. Nah itu yang harus dikasih nutrisi terus supaya tumbuh gitu. Kita tahu ada force, nah itu harus dikelola, jangan sampai ngerusak akar kita gitu. Ya, nah terus diperkuat terus dengan pembelajar. Itu ya yang dimaksud dengan akar yang kuat adalah ini prinsipnya. Tuh, karena kenapa disampaikan ini? Karena banyak sekali yang setelah tes terus dia diem, sayang kan setelah dia tahu, hey kamu punya sayap, nah, terus dia nggak pakai sayapnya, kan sayang, padahal dia bisa terbang tinggi loh dengan bisnisnya itu kalau sayapnya itu dipakai. Tuh. Oke, nah batang gimana? Kalau batang itu adalah sistem dasarnya. Jadi kalau akar dirinya, batang itu adalah sistem dasarnya, di mana dia menyalurkan kekuatan yang dia miliki itu ke dalam usahanya dia supaya jadi terstruktur. Gitu. Jadi itu apa? Ada sistem operasionalnya dan segala macamnya yang ada di situ. Itu batang. Itu ngomongin batang, ngomongin produk tadi yang di awal saya bilang, ya, ngomongin produk, ngomongin marketing, sales, delivery, finance-nya. Ini kita ngomongin usaha di skala 1530 ya, THP 1530 ya. Kalau yang di atas itu mungkin lebih banyak lagi nanti. Nah, kita kalau belajar kan bertahap. Ya, bertahap. Nah, ini kita di tahap ini, makanya ini khusus emang buat pengusaha-pengusaha atau wirausaha atau yang mau terjun di dunia usaha yang levelnya yang sama sama yang saya sampaikan itu. Tuh, nah jadi batang tuh ngomongin seperti ini. Ya, kalau diibaratin pohon, batang itu ya ini adalah cabangnya, ya batang intinya gitu. Marketing itu ibaratnya daun atau bunga yang menarik kumbang, menarik kupu-kupu, itu marketing. Itu sales itu ya proses terjadinya itu. Kupu-kupu datang ke situ mau ngapain sih? Mau dapat madunya. Itu nanti bisa buat penyerbukan. Itu filosofinya ya, ngomongin filosofinya, ngomongin metaforanya. Itu delivery itu apain sih? Delivery itu ya kegiatan kita untuk menghantarkan apa yang pelanggan mau itu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Ya. Nah, finance ini yang jarang sekali dipeduliin sama usaha-usaha kecil. Seringkali mereka nyampur hasil usahanya untuk kebutuhan rumah tangga. Padahal idealnya dapatnya berapa dulu, nanti biar usahanya tetap muter, berarti yang bisa dipakai berapa, kayak gitu-gitu. Nah itu kadang-kadang suka lupa, dapat gede udah gitu langsung dipakai gitu-gitu kan, atau dipakai kan besok masih bisa nih buat jualan 10.000 aja, ini 300.000-nya kita pakai ya buat apalah kebutuhan mendesak biasanya. Itu dia akhirnya jadi bisnisnya nggak berkembang. Ya, nah di teman-teman yang udah tes, di situ nanti ada peran kan, hipster, hacker, sama hustler. Nah, hipster itu dia kalau di kegiatan usaha yang sifatnya vertikal, itu yang urusannya dengan produknya, dengan bisnisnya dia. Kalau hustler itu yang dia keluar, yang horizontal, ketemu orang lain, komunikasi. Itu hacker itu justru yang ngebangun sistemnya ini supaya dia nggak capek kerja sendirian. Ini filosofinya di batang. Ya, jadi batang sekali lagi adalah bicara tentang produk, marketing, sales, delivery, finance, hipster, hacker, dan hustler. Ini di batang adalah ini. Ini yang kita kutak-atik. Kalau nanti mau mulai masuk, saya mau dong pakai metode DNA bisnis ini untuk usaha saya. Nah ini di fase batang ini yang kita kutak-atik. Gitu. Ya, ini yang kita kutak-atik. Terus jadi di karena ini filosofinya pohon, ya berbuah dulu pohon pepayanya, berbuah dulu pohon apelnya, baru nanti nanam lagi pohon jeruk gitu. Kalau kita, ya kenapa tadi sumber dayanya terbatas, untuk ngebuat pohon mangganya berbuah lebat atau bisnisnya menghasilkan itu perlu segala macam yang kita ada di situ terlibat, yang kita tahu detil-detilnya. Nah,
Kalau udah banyak sumber dayanya, silahkan pohon kedua, pohon ketiga, pohon keempat, silahkan. Itulah, jadi hutan nanti tuh pohonnya kalau udah, kan dimulai dari satu dulu. Nah kalau kita begitu, satu produk, satu customer, satu channel. Satu customer maksudnya apa? Masa produknya cuma dibeli sama satu orang? Bukan. Produk kita ini paling cocok untuk jenis customer apa? Tuh. Ya, travel saya paling cocok adalah buat yang seneng jalan-jalan, itu nanti di sananya itu kayak jalan bareng keluarga. Ini cocoknya buat ke situ. Nggak cocok buat orang-orang yang demennya setelah nyampe di satu tempat misah. Itu nggak cocok. Itu contohnya. Ya, gorengan saya cocoknya buat apa nih? Gorengannya adalah cocoknya buat orang-orang yang mau makanan sehat tapi gorengan. Mungkin ada nggak ya? Cocoknya kayak gitu, tapi nggak cocok buat yang maunya kenyang, misalnya. Jadi satu produk, siapa customer idealnya, terus customer idealnya itu masuk dari jalur mana? Nah, kalau pendampingan kita kayak gitu, ya, seperti itu. Pertumbuhannya juga pelan-pelan. 5 minggu dulu, 5 minggu kita beresin masalah usahanya ya. 5 minggu kita validasi channel yang confirm, channel yang benar-benar membuat cash flow-nya positif, kita cari ya gitu. Nah, insya Allah setelah 5 minggu biasanya cash flow-nya naik dari yang bisa naiknya bisa 100%, bisa 200% naik. Nah, baru ntar dia kalau mau ningkatin sampai 15 juta, 30, nah itu ada lagi. Ya, jadi di fase batang adalah urusannya tadi. Nah, buah itu ada tangible, intangible kan, ada yang secara finansial yang langsung bisa dirasain, ada yang enggak. Ngomongin buah nih, ya, buahnya adalah take home pay. Tuh, bisa diinvestasiin lagi buahnya. Ya, tadi kan yang paling tinggi adalah punya duit, terus kita investasinya muter. Nah, itu kan paling ideal tuh, mengarahnya ke sana. Tuh. Terus bisa repeat order. Buah yang disasar adalah kayak gitu. Dia beli lagi sama kita kayak gitu. Ya. Kalau non finansialnya apa? Buahnya itu brandnya jadi dikenal orang. Itu kalau mau beli gorengan sehat atau tahu yang sehat di sana, ibu itu tuh udah terkenal di sana. Nah, itu kan hasil, itu kan buah. Nggak melulu berbentuk duit, tapi itu salah satunya. Punya customer yang loyal itu juga buah. Timnya solid, timnya juga puas ngejalanin itu buah. Itu ya, pencapaian personal dirinya dia, alhamdulillah saya jadi penjual tahu paling berhasil di Jakarta Utara. Itu kan pencapaian personal misalnya. Dampak sosial yang kita kasih dari situ, banyak memperkerjakan orang atau nanti nyumbang dan seterusnya. Itu bicara buah. Jadi kalau udah berbuah kayak gini berarti bisnisnya sehat. Ya, ini bisnisnya sehat. Nah, itu filosofinya. Berbuah di setiap musim apa kalau tadi kata versi Qur'annya. Jadi dia konsisten, buahnya tetap terus bisa diproduksi. Kualitasnya terus bisa memenuhi ekspektasi pelanggannya. Tuh, dan juga sustainable, berkelanjutan. Nggak ada dia, nanti dia mau buka bisnis yang baru, dia udah bisa jalan. Tuh. Ya, memberikan investasi setiap musim. Atau modal yang ada untuk membesarkan lagi usahanya. Saya nggak mau main di level profit 10 juta kali 10, saya mau satu aja, tapi sampai 100 juta kan sama aja. 10 kali 10 atau 1 kali 100 kan sama aja. Nah, dia diinvestasi ke situ. Itu sebenarnya. Tapi itu yang dimaksud dengan buah yang memberikan buah setiap musim. Ya, nah ini di sini di DNA ini itu ada siklusnya, ada sistemnya, gimana ngebuat dari tahu DNA atau nanam benih sampai berbuah, itu ada sistemnya. Ada 5 tahap sebenarnya. Ya, kalau pakai pohon berarti di tahap awal itu kita recognize dulu. Nah, teman-teman yang udah pendampingan mengenal ini, screening dulu, kemudian di-recognize. Ini benihnya yang tepat ini harusnya untuk jualannya dia. Jadi jualan nggak masalah ya, jualan apa aja nggak masalah. Benihnya ini atau akarnya ini akan menentukan strategi mana yang cocok. Itu, ya. Kalau dia mau mainnya flow. Tapi kalau sampai force karena
jualan gorengan best practice-nya ya mangkal misalnya. Nah sementara dia nggak di tipe yang mangkal itu, dia tipenya yang bikin-bikinnya gitu. Nah berarti kan ada force tuh kalau dia suruh jaga juga misalnya ya. Iya, nah jadi di fundamental itu akan dikasih tahu strateginya kayak gimana. Di fase recognize itu kita mengenal itu. Nanti habis itu semua data-data yang kita terima nanti kita buat rumusannya untuk kegiatan usahanya dia apa. Tuh. Ya, kita buat rumusannya kayak gini, udah gitu kita praktekin. Nah, praktekan di pas prakteknya itu juga didampingin. Jadi kayak dampingin orang belajar lah gitu. Dampingin belajar, dampingin anak kita belajar tuh, belajar naik sepeda kan di awal-awal harus didampingin. Tapi nanti kalau udah bisa ya dilepas. Nanti kan setelah bisa naik sepeda bisa naik motor. Tuh, nanti habis bisa naik motor bisa ikut trekking ke gunung dan seterusnya. Ke motor ya. Jadi ada fasenya di situ. Jadi nggak berhenti di DNA. Nah, ini ada sistemnya yang kita buat di sini sampai evaluasinya 5 minggu. Bisa di scaling nggak atau 5 minggu ternyata masalah belum beres, tapi itu semuanya dalam 5 minggu gitu. Jadi ini buat bantuin teman-teman yang dulu termasuk saya dulu sampai ketemu di titik ini kan setelah nyoba banyak usaha. Nah teman-teman yang sudah usaha mungkin ketemu itu nyoba 1, nyoba 2, nyoba 3 sampai akhirnya cocoknya di mana. Nah ini buat ngeringkas itu ya. Sampai ketemu setelah berapa tahun? 3 tahun. Sampai ketemu setelah berapa tahun? 10 tahun. Nah itu buat ngeringkas itu. 5 minggu ketemu gitu. Kan irit waktu jadinya. Irit tenaga, irit biaya juga. Nah jadi goalnya adalah seperti itu. Oke, jadi ini ada siklusnya, ada sistemnya di situ. Ini kita menyebutnya ini. Recognize, outline, formulate, implement, dan evaluate. Kita menyebutnya itu. Ya, dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Di sana. Oke, nah sekarang masuk ke inovator, pohon inovator. Ya, jadi kalau pohon inovator itu kayak gini, kayak pohon jeruk, misalnya ya, ini kayak pohon unik deh. Bayangan ini metafora ya, maksudnya perumpamaan. Jadi kayak pohon jeruk, tapi jeruknya rasa coklat, nah gitulah. Pohon jeruk, tapi jeruknya kotak gitu. Ya, pohon jeruk tapi warna kulitnya bukan kuning, tapi warna kulitnya ungu misalnya, kayak gitu-gitu tuh. Nah, inovator tuh begitu. Pohon inovator tuh kayak gitu. Gitu. Pohon jeruknya bisa nyala dalam gelap. Itulah. Jadi dia nggak standar gitu. Dia buat jadi lebih unik. Nah, yang punya DNA inovator itu punya kemampuan seperti itu sebenarnya. Tapi saya kok belum. Berarti emang harus disadarin terus kemudian ditingkatin skillnya. Tapi ntar akan cepet mencapai ke level itu. Itu. Jadi akarnya inovator itu dia sifatnya itu suka kayak gimana ya kalau begini gitu. Ya, kalau mau kegiatan usaha, kalau mau mulai itu harus ngelewatin fase jatuh bangun loh. Gimana ya kalau nggak perlu jatuh bangun? Dan itu harus ketemunya setelah 2 tahun loh, nanti dia akan serap di usaha seperti itu. Gimana kalau cuma 5 minggu? Nah gitu. Caranya gimana ya kalau cuma supaya 5 minggu? Dia tergelitik gitu. Untuk gali lagi. Dan dia punya secara natural nyambungin. Ya, nyambungin hal-hal gitu. Ini gini. Oh, kalau diginiin gimana? Profil ada 8, tapi kalau cuma 8 masa mau bangun sistem langsung 8 ya kan nggak mungkin. Kalau sendiri juga berat, kalau berdua gimana? Oh berarti butuh peran dong. Perannya apa aja ya? Gitu-gitu. Bisa nyambungin gitu. Orang-orang inovator itu. Ya, dia dapat satu titik di sini, kalau dijadiin satu untuk usaha saya jadi gimana ya? Nah, kalau punya kayak kemampuan seperti itu punya potensi besar DNA-nya inovator. Tapi saya udah tes inovator belum sampai ke sana. Mulai lihat YouTube tentang ide kayak gitu. Ya, ngegali ide lah segala macam. Insya Allah akan cepat. Itu. Terus dia juga bisa kayak ngelihat kemungkinan gitu. Kemungkinan nanti akan begini deh. Tapi beda dengan market mover ya.
kayaknya nih kalau dibuat begini nanti kemungkinan akan begini deh. Jadi ya, visinya tuh udah nyampe duluan. Biasanya inovator kayak gitu. Ya. Nah, ini flow-nya itu kalau lagi brainstorming ide, dia nggak ada habisnya. Dia nggak ada habisnya brainstorming ide. Terus kalau mau buat bikin produk-produk itu cepet. Mecahin masalah itu ada ide-idenya bisa unik-unik. Ya. Itu dia ngeflow kalau kayak gitu. Cuma masalahnya adalah berhenti di situ. Nggak jadi gitu. Nggak jadi sesuatu karena dia berhenti di situ aja. Deg gitu. Ada lagi drop gitu. Jadi kalau nggak ketahan dia akan bikin banyak produk yang banyak banget produknya. Kalau nggak ketahan, tapi produknya berhenti lagi gitu. Ya, makanya nggak heran kayak Thomas Alva Edison punya 1000 hak paten, nggak heran tuh karena dia pasti banyak idenya. Itu dia, cuma pasti dia punya partner yang nyelesain idenya dia. Kalau enggak dia akan berhenti di situ. Itu. Dan si inovator ini berat kalau dia disuruh eksekusi yang berulang-ulang karena dia kan maunya baru terus. Suruh eksekusi yang sama berulang-ulang dia akan berat. Kalau bisa dia cari cara yang berbeda, kalau nggak bisa, dia udah males tuh ngerjain kayak gitu. Operasional harian yang berurut-urut, administrasi, gitu-gitu, dia nggak suka. Itu force-nya dia. Tapi kalau bisnisnya ternyata butuh hal seperti itu, butuh operasional harian, butuh harus dicatat, butuh harus promosi rutin, kan dia harus sadar ya, emang ini bisnis saya ya, gimana ya saya ngelolanya ini ya, supaya bisnis saya nggak mati di sini ya. Kalau ada modal, saya mau minta orang deh yang ngerjain ini, ya itu dia. Terus kalau ada di profil inovator ini, itu harus dikuatin kan tadi di awal. Nah, cara nguatinnya gimana? Nah, ini yang setelah tes yang kita kemarin ngajarin quick win, itu salah satunya adalah ini buat nguatin profil kita. Gitu. Kalau saya juga pas di sini, jadi yang sering kali terjadi, yang kita perlu tahu pertama kali adalah waktunya dulu, teman-teman dari 24 jam itu waktu yang energi terbaiknya di jam berapa gitu. Energi terbaik paling efektif tuh di jam berapa. Nah, biasanya kan kita benar-benar terbaik paling cuma bisa 3 jam, 5 jam, nggak bisa 12 jam saya terbaik. Nah, coba dilihat lagi gitu. Yang benar-benar energi banget, benar-benar semangat banget. Nah, kalau ketemu waktu itu, nah itulah yang dipakai sebaik-baiknya untuk ningkatin kemampuan profil kita. Nah, itu beda-beda. Ya, tapi umumnya biasanya terjadi itu di pagi hari karena habis tidur kan, masih fresh kan gitu. Umumnya begitu. Tapi beda-beda. Negosiator bisa jadi malah di sore hari dia malah mulai tuningnya. Ya, investor kan yang termasuk lambat tuh, bisa jadi malam dia mulai tuningnya. Mulai bener-bener fantastisnya justru malah malam. Itu beda-beda. Nah, kalau ketemu waktu itu dimanfaatin. Ya, yang sering kali kita terjadi kan di waktu terbaiknya kita malah ngelakuin kegiatan yang bukan terbaik yang harusnya kita lakuin. Situ. Nah, itu salah satunya adalah itu. Di waktu terbaik explore, pelan-pelan aja dulu setengah jam. Kalau di inovator berarti apalagi sekarang ada AI, itu bisa ide apa aja ada kan. Mau ide ini gimana ya kalau menurut AI, itu bisa tuh kayak gitu. Ya, kalau inovator seperti itu. Nah, problemnya adalah karena idenya sering lewat, makanya punya catatan kecil atau tulis di HP begitu ide itu muncul. Ini khusus buat inovator ya. Hari ini kita bahasnya buat inovator. Jadi begitu loncat, ada satu ide, catat. Gitu. Entah catatan kecil atau di WA, tulis aja dulu. Karena suka loncat itu, padahal itu ide bagus. Nanti habis itu suka lupa. Kayak gitu. Kayak gitu. Di waktu yang benar-benar optimal, sediain waktu setengah jam, dilihat tuh idenya. Di-explore deh. Gitu dia. Nah, kalau ide itu, biasanya ngejalaninnya itu 2 atau 3 ide, mulai dijalanin pelan. Udah gitu kalau terasa bagus, cari partner ya yang bisa buat finishing ini sampai jadi. Kalau nggak berhenti di situ aja, akhirnya nggak jadi duit. Kira-kira itu. Di sini ada nggak yang inovator? Coba cek. Ada yang udah tes terus dia inovator, ada nggak? Pak Aldi. Mana? Siapa lagi yang inovator? Saya, Bu Fani. Oke, banyak kita. Nanti kita kopdar nih harusnya.
Silvi, ya. Siapa lagi? Yang inovator. Bertiga doang. Oke, ya. Nah, nanti pohonnya inovator beda-beda ya, nggak mesti sama. Pohonnya beda-beda, ada yang apel, ada yang mangga, beda-beda itu. Gitu, tapi jalan berpikirnya yang sama. Jalan berpikirnya yang sama. Dan Bupani inovator hipster, ya Cahyo, oke, sip, Pak Cahyo. Ya, jadi nanti cara mainnya, kalau kekuatan inovator, cara mainnya apa? Pohon sekali lagi atau bisnis beda-beda itu nggak masalah, tapi cara mainnya sama. Cara mainnya sama. Gitu. Nah, ini yang mau saya bawa hari ini, yang mau saya sampaikan hari ini adalah ini, setiap orang punya fondasi yang berbeda-beda, ada flow yang harus dia pahami, ada force yang harus dia sadari. Force ini bukannya dibuang, nggak mungkin dibuang, karena kita sendirian atau baru berdua, nggak mungkin. Jadi force itu harus dikelola, gimana, distrategiin gimana. Itu saya berat di sini, konsultasi aja sama kami. Gimana ya cara strateginya ya, gitu, konsultasi. Ya, itu. Karena kita hadir di sini buat bantuin teman-teman yang lagi mau mulai ini. Itu. Nah, ini cara nguatinnya kan harus disiram tuh akarnya, akar mangganya. Nah, ini harus dilatih terus. Ini kecil aja dulu. Bikin kesadaran dulu, bikin oh ternyata bener ya, kekuatan ini udah mulai ngasilin ya. Terus saya kok enak banget ya kayak gini. Nanti kalau udah keterusan ada masalah lagi. Suka lupa waktu nanti, atau sakit. Lalu jadi matanya ngeliatin dashboard dulu, jadi sakit mata, bisa begitu nanti. Ya, ini sampai di sini buat yang inovator, ada yang merasa relate? Ada yang merasa relate, inovator? Relate? Saya berat di eksekutor, iyalah, iya Bu. Berat pasti. Kalau bikin ide seneng, tapi begitu mau eksekusi males. Iya, Pak Cahyo relate, alhamdulillah. Makasih. Jadi Pak, jadi itu ya. Nah, di inovator justru dia nggak boleh takut nyoba apa aja. Dia harus berani nyoba, ya, nyoba lagi, coba terus gitu. Tapi jangan banyak-banyak ya, 1, 2 gitu, atau 3 lah. Coba sampai jalan, minta validasi, itu kekuatannya dia. Itu kekuatannya dia. Waktu saya pertama kali mau buat ini kan juga bikinnya pakai spreadsheet waktu itu. Tanya, cuma bikin 15 pertanyaan dulu waktu awal pertama kali bikin DNA tuh. Cuma 15 pertanyaan, saya minta tolong teman-teman yang bersedia. Tolong dong cek ini, akurat nggak? Gitu. Masih pakai spreadsheet, jawabnya juga pakai spreadsheet Google Sheet itu. Jawabnya pakai kayak gitu. Terus berani di awal. Jadi jangan langsung mikir gede gitu. Jangan langsung mikir bakal jadi, udah ada websitenya, udah ada aplikasinya. Nanti dulu kan belum valid, belum tentu itu bisa diterima. Ya kan? Belum tentu bisa diterima. Jadi harus berani nyoba apa aja yang ada di kepikiran, di ide, terus ngelihat kayaknya market bisa deh, kita coba dulu yuk. Nah, itu inovator harus berani kayak gitu, berani nyoba-nyoba. Ya, nah biasanya inovator tuh banyaknya di fase produk sama jasa. Ini kan kita ngomongin ini kan, ngomongin ini di fase produk biasanya dia gitu. Kalaupun dia di marketing, inovator tuh biasanya paling di angle aja dia, di angle-nya nih, di pasarinnya pakai angle ini deh gitu. Tapi dia biasanya lebih banyak mainnya di sini biasanya fase produk. Tapi apa inovator nggak bisa jualan? Bisa, tetap bisa ya. Itu nanti kalau di assessment ketahuan cara jualannya seperti apa. Oke, lanjut ya. Kok udah full. Batang. Nah, kalau di Batang itu adalah ngomongin prakteknya si inovator, atau cara aplikasi, cara mengeluarkan idenya. Ya, tadi yang saya cerita. Jadi dapat satu ide, nah itu dibuat simple, terus langsung dilempar ke calon market. Ya, saya mau buat DNA bisnis saya buat di spreadsheet 15 soal, ada pilihan 4, terus saya lempar langsung ke beberapa orang, 10 orang. Nanti feedback dong, nanti dia kasih masukan. Nah itu nggak boleh baper,
Nggak boleh baper karena kan itu lagi nyoba, pasti harus dilihat segala macam salah-salahnya di mana. Karena kan kita udah ngerti kalau kita punya tujuh area yang nggak kita kuasai. Ini kurang begini, oke gitu. Jangan, lu mah nggak ngerti, nggak begitu. Pokoknya saya ini udah yang terbaik, produk saya udah yang terbaik. Ibu saya aja suka, ya mana ada. Ibunya bilang produk anaknya anyap gitu kan nggak mungkin. Pasti dia akan muji supaya anaknya semangat. Apalagi nanya ke istrinya, udah pasti muji dia. Ayo terus Pak. Gitu. Tolong jujur. Nanti jujur habis itu nggak dikasih uang belanja. Bahaya. Ada kayak gitu. Ya jadi tanya ke beberapa orang kalau inovator itu. Nanti dia dapat masukan banyak, launching. Nggak usah terlalu ideal, launching aja. Yang penting launching dulu. Tuh. Mulai dites. Waktu itu kan saya minta tolong dites ke beberapa orang sampai akhirnya dites sampai 500 orang. Ada feedback segala macam sampai akhirnya yang di level sekarang. Sekarang laporannya pun udah diupdate. Iya Pak Radiksa? Benar nggak? Iya, sekarang laporannya udah diupdate. Di awal kita masih laporannya itu agak-agak mirip tes kepribadian. Kalau sekarang udah bener-bener buat bantuin para pengusaha. Gitu. Kalau belum ngerti nggak masalah karena kita bisa konsultasi. Tapi itu benar-benar kayak tools gitu. Begitu tahu ini, langsung tahu tools. Oh, saya harus begini. Belum paham, konsultasi sampai benar-benar paham. Jadi itu benar-benar tools yang kita sendiri juga terbantu. Saya sendiri juga terbantu pakai itu. Ya, jadi laporannya juga kita update di sana. Nah, kalau udah cocok, baru bangun sistem. Baru bikin sistemnya. Baru launching. Baru kemudian scaling. Gitu. Jadi di fase batang, prinsipnya inovator itu adalah cepat diuji, nggak harus selalu sempurna, yang penting diuji terus kayak gitu, terus dapat feedback ya, ujinya beberapa produk tapi jangan terlalu banyak karena kita nggak tahu mana yang bakal diterima. Nah setelah itu dapat yang lebih baik, nah itu fokus dulu di satu sampai berbuah, kan pohon bisnis gitu kan, sampai berbuah nih manggahnya ya. Nah inovator kayak gini. Inovator nggak bakal kehabisan ide, jadi dia nggak akan kehabisan produk pasti. Cuma yang jadi problem adalah belum satu belum beres, udah mau loncat tempat lain. Itu problemnya. Ya, apa di sini? Oke. Nanti di inovator itu dia butuh orang-orang yang ngedukung tadi. Ya, dia butuh orang yang ngedukung, butuh teman-teman yang mau ngetes produknya dia. Itu butuh dia. Kalau itu nggak ada, asumsi dia doang. Nah kalau asumsi dia doang belum tentu benar. Ya itu kan di kepala dia, market belum tentu nyambut. Gitu. Kayak gitu. Nanti habis satu produk jadi, itu bisa digali lagi dengan tambah fitur-fitur lagi. Jadi ya ditambah fiturnya lagi. Kalau tadi cuma yang penting dapat hasil profilnya aja deh. Gitu dia. Oh kalau gitu nanti ditambah lagi sampai energi meter. Biar orang tuh setiap hari bisa ngetes dia energi meternya di mana. Itu udah ngomongin fitur kan, nggak perlu di fase awal, tapi nanti pas praktek butuh tuh. Oh kamu force-nya kemarin habis ngerjain apa kok sampai setinggi ini, turunin. Itu kan fitur nanti. Itu terus bisa terus berkembang dari satu produk aja. Itu teman-teman. Ya, ini di fase batangnya. Nah, kalau sini saya nulis tim yang cocok nggak sih? Oh ada nanti habis ini. Oke, nah jadi dapat duitnya gimana? Ngomongin buah kan? Dapat duitnya gimana? Dapat duitnya dia mau mentarget ke siapa aja tuh bisa. Target yang mahal berarti kan fiturnya yang premium, ya. Target yang murah pun juga dia tahu harga dasarnya kan, mau dijual ke berapa juga bisa. Nanti dia bisa dapat license juga kalau mau dijual. Biasanya kalau teman-teman sering lihat di YouTube tuh, cara menghasilkan bisnis sekian miliar itu kan dari nol. Nah, itu dia bikin produk, di launching, banyak yang pakai, banyak orang yang pakai, habis itu dijual. Gitu. Instagram akhirnya dijual. Dibelinya berapa miliar itu, kayak gitu-gitu. Jadi dia mainnya begitu. Setelah produknya itu jadi, marketnya banyak yang nampung, siapa nih yang mau ngambil, silakan dikembangin. Dia akan ketemu sama inovator lagi yang lebih giant lagi kan, yang lebih ngelihat, wah ini kalau digedein bisa nih, dia punya sumber daya yang lebih sadis lagi kan, orangnya juga punya sumber daya ya, dananya juga punya, ini saya beli deh kamu sekian gitu. Nah di si inovator ini emang dia mau mainnya yang begini aja, ya udah dia
pindah lagi, dia bikin lagi yang baru, tapi udah dapat penghasilan yang lebih banyak daripada orang yang kerja puluhan tahun gitu. Kan udah sering lihat Twitter dibeli sama Elon dan seterusnya, ya. Nah, itu kayak gitu kalau inovator. Makanya dia akan punya exit plan-nya kalau dia punya rencana akan bikin produk berikutnya apa. Exit plan-nya adalah kayak gini gitu. Ya, nah dia tahu nanti dia akan lepas di harga segini. Itu inovator di level 4 ya, di level yang dia udah menyadari kekuatannya dan dia menggali itu dan dia berusaha create produknya sedemikian rupa. Gitu. Nah, inovator ini nanti dia bisa ngerusak pasar tuh, bisa bawa inovasi baru. Contohnya Gojek, abis ini saya contohin. Bisa seperti itu nanti, karena dia bawa inovasi ke sana. Nah, dia panennya nggak, ya setiap harinya ada panen-panen kecilnya, tapi panen gedenya adalah dia begitu produk itu udah benar-benar pecah. Gitu. Ya akhirnya diambil sama pemain yang lebih besar ke sana. Kalau mau dibawa ke sana, gitu. Oh, orang lain udah mulai pakai dan mulai seneng, nah terus akhirnya pertumbuhannya udah bukan pertumbuhan deret hitung lagi, tapi bukan deret ukur lagi, deret hitung, deret ukur tuh, ya, tapi udah eksponensial, udah langsung nyebar kemana-mana. Ke sana inovator potensinya. Ya, contoh Gojek nih. Contoh kasus Gojek, dia awalnya kecil, dia cuma ngelihat driver banyak yang nunggu, pelanggan ada yang nggak kena jangkauan Gojek, kalau di tempat rumahnya dia nggak ada Gojek yang mangkal, kan kayak gitu-gitu. Tapi dia punya skill kan, kalau dia nggak punya skill dia nggak bisa buat itu. Gitu. Jadi seinovasi apa kita akan mengikuti skill kita. Seberapa profilnya kita itu akan mengikuti skillnya. Sebab kalau skillnya segitu, kita akan cuma berpikir menggunakan profil kita ya di level segitu aja. Tapi kalau skillnya dinaikin, kita juga ngebuka wawasan, YouTube jadi tahu nanti harus ngelihat apa di YouTube itu. Kalau profilnya udah diyakinin ya. Kalau profilnya belum diyakinin, ya tetap scroll-scroll yang lain. Tetap cari yang lucu-lucu juga. Yang lucu-lucu aja itu yang lebih banyak ketimbang yang pengetahuan. Tapi kalau udah diyakini ini harus jadi jalan hidup saya, nah dia akan nyari informasi yang lain. Dia jadi tahu, oh ini sebenarnya profilnya sama. Walaupun dia nggak dites, kita juga tahu kan, karena dia arah strategi usahanya, strategi profilnya. Itu, jadi skillnya, cara pakai profilnya akan ngikutin skillnya. Nah, skill yang ngebuat Gojek udah sampai di level itu, akhirnya dia bisa mikir, bikin aplikasi deh. Gitu. Dirilis dia. Itu fase batangnya kan. Fase batangnya dia dirilis. Jadi ya, nah akhirnya bukan cuma Gojek di situ, dia udah ngomongin fitur. Ya, mau naikin levelnya lagi, naikin value-nya lagi. Nggak cuma Gojek, ternyata itu big data kan. Kita buat GoPay, di merger sama Tokopedia juga masuk. Gitu, nggak cuma nganterin orang dan seterusnya, bisa jadi pembayaran pula. Jadi ya modal yang ada diinvestasiin lagi, akhirnya buahnya bertumbuh. Ini contoh inovator yang top levelnya. Nah karena kita baru, ya kita nggak usah ngejar ke sana, yang sesuai aja dengan skill kita hari ini kan. Dengan skill kita yang hari ini, saya belum ada skillnya nih inovator. Nah, mulai belajar. Tuh. Mulai. Nanti saya juga mau mau ngasih satu materi yang buat bantuin yang kayak gitu. Yang masih saya mau ngapain ya habis ini ya gitu. Nanti ada. Nah ini maksudnya mau ngasih tahu supaya bisa sampai ke titik itu ya. Sementara saya baru di sini, masih banyak ya yang harusnya bisa saya lakuin. Itu dia. Ya, ketimbang mau ngambil bisnisnya influencer, mau ngambil bisnisnya team leader, mau ngambil bisnisnya optimizer, itu mereka jalur rezekinya udah Allah kasih ke sana. Kita mau ngambil jalur rezekinya orang lain kan jadi kayak nggak mensyukuri. Jadi kayak nggak tahu gitu kalau sebenarnya yang pencipta kita itu udah mendesain kita untuk kemana kan, jadi kayak gitu ya. Nah itu jadinya, ini saya mau ngasih tahu sampai ke titik ini tuh bisa seperti ini. Udah enak banget kan yang punya Gojek ini, walaupun hari ini udah dijual kemana kan dia udah dapat berapa kali lipat dari pada saat dia ngebuat ini di awal. Itu. Kalau gitu saya mau jadi bikin aplikasi ini ya, nggak harus juga kan, nanti kita akan bahas ya gimana cara mainnya kalau tim leader, gimana cara mainnya profil yang lain. Semuanya juga menguntungkan semuanya. Itu. Nah, kalau kita nggak tahu itu kan kita mau pakai, kita mau coba semua dan semuanya baru di level kepala kita kayaknya saya bisa. Jadi ya, nah tugas kami di sini yang buat ngasih tahu jalannya begini gitu.
Jadi teman-teman bisa tahu nanti kalau mau menempuh itu seperti itu. Ya, jadi akarnya kalau inovator itu dia problem solving untuk membuat produk saya ini buat ngatasin masalah apa ya? Saya di sini karena saya ngelihat teman-teman banyak yang gonta-ganti usaha, mau mulai usaha dia tahu dia kerja nggak nyampe untuk tingkat pendapatan sekian karena butuh naik di level manager kali, general manager kali untuk masuk ke level sana. Nah sementara dia merasa nggak bisa, kan kayak gitu-gitu kan problem. Mau usaha juga takut. Nanti gimana dengan kerjaannya? Masa ditinggal? Kan ini resiko banget. Tahu sendiri kalau belajar sepeda harus jatuh dulu. Nanti kalau nggak kuat jatuh gimana? Itu kan problem. Gitu. Nah solusinya bukan dari batang, solusinya dari akar. Harus tahu dulu kamu itu sebenarnya apa, cocok mainnya di mana. Akhirnya jadilah seperti ini contohnya ya. Bisnis. Gitu. Ya, kemudian baru batangnya kalau di Gojek itu bangun sistemnya supaya. Nah kalau sistem tadi intinya yang tadi ngomongin produk, marketing, marketnya, salesnya, delivernya, sama finance-nya, money, marketnya. Karena si Gojek ini yang buat dia mau satu Indonesia, kan berarti harus ada segala macam harus dia coba kan, dibuka channelnya. Dia punya sumber daya yang banyak, channelnya nggak cuma satu. Tapi karena di awal kami maunya 15-30, satu channel aja cukup. Gitu. Tapi kalau nanti mau ekspansi sampai sekian banyak, silahkan aja. Itu banyak guru-guru nanti yang ngajarin buat channelnya apa. Nah yang punya Gojek ini skillnya kan udah tinggi juga, dia juga punya relasinya banyak. Akhirnya dia bisa bikin tuh channelnya bagaimana ya supaya satu Indonesia ini tahu. Gitu, kolaborasi dengan siapa ya dan seterusnya. Cara mainnya tetap sama, polanya seperti itu. Mau yang gede, mau yang besar, sama seperti itu. Gitu. Nanti baru deh buahnya dapat, targetnya udah dapat, dicontreng sama dia. Ada waktunya exit. Orang yang nggak ngerti rugi banget. Dia ngerti ya, dia udah tahu cara mainnya. Ya, dia udah ngerti emang begitu cara mainnya. Dia akan ngapain lagi nanti dia udah ngerti itu. Kita aja yang sayang banget karena kita nggak paham. Oke, sampai sini bisa diikutin teman-teman. Komen dulu. Komen. Ayo. Apakah bisa diikuti atau alhamdulillah bisa, Eka bisa, terima kasih, Bu Dewi bisa, Bu Pani bisa, ya. Itu ya, bisa. Itu dia. Jadi jangan sampai kita satu kali doang hidup di dunia, terus kita nggak ngegali ini. Padahal ada amanah loh sebenarnya kan. Kamu punya kelebihan ini, hey inovator, bisa berbuat apa buat orang banyak. Tapi buat diri sendiri dulu pastinya, diri sendiri, keluarga, baru nanti kan ke orang banyak. Ya, itu pahala yang nggak putus lah kira-kira. Karena udah berbuat buat orang banyak aja. Tapi kita cuma berhenti di diri sendiri. Jadi ya, nah ini buat di tahap ini kita mau bantu yuk buat diri sendiri, nanti keluarga, nanti buat orang banyak aja. Sampai kita selesai, tapi kita punya kekuatan sedemikian rupa luar biasanya, itu dikasih sama kita. Nah kita nggak menyadari itu. Itulah. Oke. Nah kolaborasi idealnya, kolaborasi alaminya, ya karena di konsep DNA bisnis ini sendirian bisa, cuma ya kita mau itu kan lumayan berat, kita mau minimal berdua. Makanya di satu penangkapan kita pernah sampaikan tentang usaha keluarga. Ya, jadi ya kalau partnernya atau pasangannya mau, alhamdulillah. Kalau enggak, mungkin anaknya mau, alhamdulillah. Karena cari partner kan nggak mudah dalam hal kepercayaan ya, nggak mudah. Ya. Tapi kalau punya orang yang bisa dipercaya, bisa saling menutupi, wah itu anugerah banget. Itu anugerah benar. Nah, inovator itu kalau dia profilnya inovator, dia butuh hustler karena dia sendirian nguplek gitu. Dia nguplek itu apa ya? Sendirian gitu. Nah, dia butuh orang yang mempromosikan hasilnya dia keluar. Ya, biar dia tahu gitu. Ini. Si Bill Gates butuh Steve Ballmer dan butuh yang lainnya ya buat. Iya, sendirian repot. Iya, dia butuh orang yang promosi itu karena dia akan terus engage sama produknya.
dibikin lebih baik lagi, dinaikin lagi fiturnya, itu kan butuh fokus. Dia butuh partner yang buat jualan. Kalau nggak bisa gimana? Force berarti di fase awal, ya udah sampai ke titik ini dulu produk saya, ada market nggak? Oh udah ada market, ya udah jualan dulu. Tapi tadi jangan dicampur hasil keuntungannya, supaya nanti level berikutnya punya partner. Gitu. Jadi ada visi di bisnisnya dia. Ya, yang penting saya jualan, udah gitu saya bisa dapat pendapatan dari sini, hari ini saya cukup untuk operasional harian, untuk makan dan seterusnya. Enggak gitu, makanya butuh aspek finansial tadi kan, dikelola tadi kan, karena step berikutnya harus ada partnernya yang menutupi blind spot ya. Kalau sama-sama malah debat aja nanti. Kalau menurut saya jadi gitu, yang saling menutupi blind spot. Jadi partnernya harus tahu DNA dulu dong. Sebaiknya iya, biar akur. Gitu. Ya, inovator dengan hustler, inovator dengan hacker. Inovator dengan hustler buat ngapain? Supaya produknya bisa ditawarkan ke orang lain. Inovator dengan hacker buat ngapain? Buat supaya produknya itu, idenya itu jadi. Gitu. Bener-bener jadi wujud, jadi ada, nggak cuma sebatas konsep. Itu dia. Ya, jadi kalau bicara profil, siapa dong? Kalau di fase awal, optimizer, system owner. Kalau udah ada ini, berikutnya antara team leader atau negosiator. Kalau dapat itu, udah enak, udah bisa muter. Ya, kan 3 peran. Hipster, hustler, hacker. Jadi ya. Nah, inovator nih cenderungnya hipster. Nah, dia butuh hustler sama hacker. Kalau ngomongin profil, hacker itu di optimizer sama system owner. Buat jadi dulu sama pembukuan. Tapi nanti kalau udah mau masarin, nah dia butuh team leader, influencer juga bisa, atau negosiator. Oke, ini inovator. Ya, pohon ada hamaknya. Pohon ada hamanya. Hamaknya inovator ngapain? Dia gampang tergoda sama sesuatu yang kayaknya lebih cepet, gitu. Wah, ini lebih cepet lagi nih. Wah, ini lebih keren lagi nih. Padahal yang satu belum selesai. Itu dia. Makanya tadi di awal kan 1-2 atau 1-3 eksperimennya. Jangan banyak-banyak. Kalau udah banyak-banyak nanti dia burn out, nanti capean gitu. Atau dia malah tinggalin itu nanti. Nah, ini hamaknya si inovator. Gampang tergoda. Benar nggak? Yang inovator gampang tergoda nggak? Atau yang nggak inovator juga gampang tergoda ya? Mana tadi yang inovator? Bu Fani, gampang tergoda nggak? Dengan hal-hal yang lebih kelihatan menarik, ya, tuh, ya, seperti itu. Juga hamaknya, ampun ya Pak, ganti-ganti terus, itu hamaknya, ganti lagi gitu. Berikutnya hamaknya adalah perfeksionis, ampun deh perfeksionisnya itu, ya, apalagi desain. Kalau dia masuk di desain, waduh, nggak lurus sedikit aja udah dikotak-atik, warnanya nggak pas, kotak-atik, gitu. Padahal market bisa jadi nggak butuh, itu dia. Si inovator perfeksionis, ya, ini dia. Makanya butuh partner biar dia yang ayo biar gituin. Ini kita harus udah masuk di tahap ini nih, kan kita udah bikin rencana usaha, harusnya di bulan ini atau di tanggal segini udah masuk di sini. Ini kamu sibuknya dikerjain apa sih? Detil-detil itu kan market juga nggak butuh, butuh begitu. Kalau nggak keasikan sendiri dia. Makanya disarankan sebisa mungkin ada partner, itu antara lain adalah itu buat ngingetin itu. Kecuali dia punya self control yang baik ya. Ya, kan biasanya kesulitannya di situ kan. Akhirnya dia nggak maju-maju, itu dia. Nah ini hamaknya. Udah gitu sering karena saking idenya, saking bisa ngelihat ke depannya, sering dia nggak validasi pasar. Belum tentu kan apa yang terjadi di market sesuai sama kepalanya dia. Dia merasa orang butuh, gitu kan belum tentu. Ya, dia baru lihat 2, 3, 4 temennya, terus akhirnya dia bikin produk. Dia merasa semua orang seperti 3, 4 temannya, itu kan belum tentu. Nah ini kelemahannya biasanya. Makanya tetap butuh setelah produknya itu yang masih fase raw, masih fase kasar, ditanyain. Ya, produk itu apa aja ya? Musik pun juga boleh. Ya, jasa nggak termasuk aja gitu. Yang inovator punya produknya apa aja. Nah, dia akan kena hama kayak gini. Nah, kalau kita nggak sadar, tadi gunanya sadar itu kan. Kalau kita sadar kan jadi tahu, wah ini hamanya saya nih. Wah ini nih penyakit saya nih muncul nih. Gitu. Kalau udah sadar kan jadi tahu. Jadi perhatiin, amatin, liatin, ini dia.
tinggal, jangan terjebak ke sini. Stop, kan begitu nanti. Gunanya sadar tuh seperti itu, ya. Jadi ini, uji, cepat belajar. Inovasi muncul, begitu ada ide catat. Nah, setelah catat, bikin prototipe, bikin kecil aja sesuai dengan fungsi yang mau kita lempar ke pasar, tes ke beberapa orang, ya. Nah, baru kemudian kembangin kalau emang ada yang mau. Nah, ini hama. Nanti di berikutnya hama profil yang lain ya. Ini yang buat inovator. Oke. Sampai sini sebenarnya materinya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, tadi kita bicara, saya menyampaikan ini yang udah level 5, level 4, level 1 itu kan baru tahu. Saya baru tahu profil saya ini gitu. Ya. Setelah tes itu kan level baru tahu, baru sekedar baca. Itu level 1. Level 2 itu udah mulai paham. Oh, ada flow ya. Oh, ada force ya. Oh, ada peran ya. Oh, saya berarti butuh partner ya. Itu kan mulai paham. Gitu. Oh, berarti saya dengan peran saya sudah adaptasi ya. Kan saya inovator, saya hipster. Kok saya hustler? Oh, ternyata udah adaptasi ya. Oh, ternyata belum. Ternyata saya masih berjuang nih untuk bisa beradaptasi karena saya suka berat untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan hustler. Nah, itu baru paham. Ya, sadar itu udah nerima. Ya, emang saya kayak gitu. Tuh. Berarti saya harus bagaimana? Itu sadar tuh. Udah mulai udah bisa, wah ini lagi flow nih. Wah, ini lagi force nih. Itu dia. Wah, saya ngambil asumsi bukan karena inovator saya nih, gitu. Itu sadar. Nah, yang level 4 itu dia udah deep dan dia udah masukin skillnya juga ke sana. Ya, dia udah mulai belajar menggali dirinya dan menyesuaikan dengan skill karena dia mau sukses di bisnis ini. Nah, pertanyaannya, sementara kita kan jauh dari level 4 itu. Mau level 3 juga bisa jadi banyak yang belum. Gitu. Ya. Sementara saya bikin ini kan buat ngejawab, buat bantuin yang ini. Gimana kalau sampai sekarang belum tahu mau punya usaha apa? Ada nggak yang di sini? Coba. Kalau ada boleh komen. Sampai sekarang belum tahu mau punya usaha apa? Ada nggak di grup di Zoom hari ini? Main yuk. Siapa yang ada di level ini? Belum tahu mau punya usaha apa? Ada nggak? Ada, saya baru hadir. Ya, Ibu Yani Ortega. Ada lagi nggak? Ayo, siapa yang ada di level ini? Saya belum tahu mau punya usaha apa. Sudah ada usaha tapi belum bisa bagi waktu. Oke, Bu Fani. Yang ini dulu. Yang ini dulu nih, yang nomor 1 nih. Nih, udah tahu tapi balik. Udah tahu tapi belum tahu mau punya usaha apa. Ada David. Siapa lagi? Ada Ria. Oke, ini yang kedua nih. Ada nggak yang masih sering gonta-ganti usaha tapi hasilnya segitu-gitu aja? Ini Nai, berarti tadi ya, belum tahu punya usaha. Nah, ini nih. Gonta-ganti usaha tapi hasilnya masih segitu-gitu aja. Ibu Budia. Ya, Bapak. Ada gonta-ganti. Ya, Pak. Siapa lagi? Ya, masih gonta-ganti. Ganti ini, ganti itu. Usaha ikut-ikutan. Saya masih belum yakin karena belum laris. Ya, oke. Kita bantuin ya, insya Allah. Terus, ada nggak yang punya usaha lebih dari 1, tapi kita ngomong prioritas ya. Apa prioritasmu? Prioritas saya, yang pertama, kedua, ketiga. Lah, aku prioritas lebih dari 1. Prioritas kan, yang utama gitu. Kita ngomong prioritas pertama. Ya. Nah, saya punya 2 bisnis atau 3. Saya bingung nih mau milih yang mana. Ada nggak? Bingung menentukan prioritas. Usaha saya banyak, Bu Fani. Saya ada lebih dari 1 usaha, tapi bingung menentukan prioritas dari beberapa usaha tersebut. Oke, Pak Aldi. Ya. Tadi kan. Nah, ini untuk yang 3 ini saya mau fokus buat beresin ini karena tadinya kami
Iya, kerjaan masih banyak, Pak Isa. Ya, tadinya kami mau masuknya di yang sudah punya kegiatan usaha, tapi dia stagnan, udah ada market, dan dia fokus di usaha itu aja. Udah ada market, udah ada yang beli, gitu. Tapi di situ-situ aja, gitu. Tapi ternyata setelah di launching, udah 1.400an nih, itu banyak juga yang ada di level sini, gitu. Nah, cuma saya nggak mau. Tadi kan saya udah jelasin kan, ada yang mau pakai nggak nanti kalau saya buat ini, gitu loh. Nah, saya perlu tanya, di sini ada yang mau pakai nggak ya kalau seandainya saya mau buat materi ini? Pilih satu, perjuangin. Gitu. Tanam satu pohon sampai berbuah lebat dan memberikan buah setiap musim. Nah, kalau saya mau bikin materi ini, nanti ada yang pakai nggak? Kalau nggak ya saya buang-buang waktu, ngapain? Mendingan saya fokus aja sama yang stagnan. Nah, coba kalau seandainya saya buat materi ini, pilih satu terus perjuangkan, ada yang mau nggak? Mau, alhamdulillah. Bu Evi mau, Mau Pak Robi. tulis dong. Pak Aldi mau, Bu Fani, Pak Amsor mau, Bu Ira mau, Pak Robi mau. Pak David mau, oke. Pak Tony mau, alhamdulillah. Siap. Ya. Buat Pak, lengkap dengan alasannya. Oke, user mau. Ya, alhamdulillah. Ini, jadi kita akan buat. Nanti saya udah buat, draftnya saya udah buat. Nanti saya jadiin buat bantuin. Yang mau take action, daftar ke sini. Yo, take action, bukti kalau benar-benar mau dipakai. Apa tuh? Fokus atau usaha yang jelas, yang mau diperjuangkan, ya. 5 minggu, diperjuangin 5 minggu, udah kelihatan hasilnya. Punya 3-5, nanti kita kasih tahu, kita ajarin, udah gitu, jadi berani milih satu. Tapi menguntungkan nih, tapi jadi berani milih satu, itu dia. Terus yang gonta-ganti, capek mulai berhenti lagi, capek mulai berhenti lagi. Insya Allah berhenti, fokus di satu. Itu kenapa? Yang sudah tes DNA itu udah dapet tools itu yang buat bukan kita loh. Kita nggak buat itu datang dari sang pencipta. Itu tools yang luar biasa itu. Ibaratnya kalau zaman dulu King Arthur itu pedang Excalibur tuh, pedang paling sakti lah dulu di era Inggris dulu. Itu udah ada di kita, udah ada. Cuman tinggal dipasang aja di usahanya yang mana yang tepat. Nah, itu kan yang masih takut-takut kan. Gitu. Nah, saya mau bikin materi ini, goalnya adalah ini, membuat teman-teman jadi fokus di satu usaha, 5 minggu dikerjain, kelihatan ada hasilnya, jadi makin pede. Ya, bukan 5 minggu langsung 15 juta ya, cuman ini kan buat yang di fase awal yang mau akhirnya fokus terapin gitu. Satu, dari 3-5 usaha, dibedah, oke, pilih ini satu, dan yakin ngerjain itu. Ya, buat yang gonta-ganti, berhenti dari hamster itu, roda hamster itu berhenti gitu. Jadi mulai ke atas gitu grow-nya, nggak muter-muter dulu. Ini ganti lagi, naik turun. Usaha kayak roda. Ya, nggak gitu. Nah, kalau yang mau, saya butuh validasi. Yang mau, bener-bener ada yang mau, coba, jangan cuma diomong. Itu, daftar ke situ. Oke? Itu aja dari saya untuk materi Satupreneur hari ini. Berikutnya, silakan saya serahkan ke Pak Radisa. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Robi. Ya, harapannya bisa di start ya, start di tahun ini maupun nanti ada yang tanya silakan, saya sudah catat beberapa pertanyaan. Namun sebelum itu tadi pada saat sebelum mulai ya ditanya ada yang sudah tes atau belum, ternyata masih ada yang belum. Ini sedikit izin minta waktu ya buat menjelaskan mengenai apa sih DNA bisnis. Ini kan kalau di scan jadi apa nih Pak Radisa? Form. Jadi form, daftarnya di sini. Ini bukan daftar sih, saya butuh siapa sih yang benar-benar mau gitu Pak David. Ya, tulis di situ namanya. Nanti baru draftnya udah jadi, ntar saya serius jadiin kalau ada yang mau. Kalau enggak, kan butuh effort. Kalau ada, baru jadi. Gitu ya.
Ya, silakan lanjut Pak Radisa. Ini saya stop share screen ya. Oke, tadi itu ini ya, materinya itu nanti setelah dibuat, takutnya malah nggak ada yang mau gitu kan, harus divalidasi dulu, ada yang berminat nggak. Jadi makanya tadi formnya tadi buat bukti kalau berminat. Jadi nanti materinya akan dikirimkan setelah. Jadi, oke, langsung aja. Tadi mungkin ada beberapa yang belum tahu ya, mungkin tentang dana bisnis itu apa. Izin menjelaskan sebentar ya. Setelah ini baru masuk tanya jawab. Oke, jadi dana bisnis itu apa ya? Dan ini adalah tools untuk mengidentifikasi bakat atau kekuatan alami ya, karena setiap orang tuh punya kekuatannya masing-masing kayak gitu. Dan ini apa bedanya dengan tes-tes mungkin psikotes yang lain gitu. Nah, kalau untuk di analisis ini benar-benar fokusnya untuk diarahkan ke usaha ya atau pekerjaan ya, intinya yang menghasilkan eh, pendapatan kayak gitu. Jadi spesifik ke arah situ seperti itu. Walaupun secara ilmu mungkin masih mirip ya dengan psikotes yang lain, tapi biasanya psikotes itu lebih ke umum ya, bisa digunakan mana aja. Kalau ini spesifik untuk hubungannya dengan pendapatan. Tuh, ya. Jadi apa yang didapat ya kalau sudah tes DNA bisnis? Yang pertama, yang pasti hasil tes ya. Jadi nanti setelah uh, beli produknya, akses, nanti setelah tes nanti akan langsung muncul hasilnya apa. Profil Anda adalah A misalnya, perannya adalah B. Jadi di situ juga langsung ada laporannya. Jadi kalau profilnya A itu bagaimana, kayak tadi contohnya inovator ya. Jadi di hasil tes itu nanti di situ akan dijelaskan kekuatan alaminya apa, kelemahannya apa, terus mengenai flow dan force-nya tadi, quick win ya, dan saran untuk peningkatan skill. Apa aja yang harus dilakukan ya agar bisa meningkat. Setelah itu gratis konsultasi via WhatsApp ya. Jadi biasanya setelah tes-tes yang lain tuh biasanya setelah tes udah begitu aja. Tapi di sini karena tujuan utama dari diagnosisnya adalah membantu ya, khususnya UMKM atau yang belum punya penghasilan mungkin minimal 15 sampai 30 juta mencari apa sampingan mungkin atau mau baru mulai usaha bisa mencapai itu. Jadi kami sediakan untuk konsultasi ya via WhatsApp kayak gitu. Jadi nanti teknisnya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi ini ada syaratnya ya kalau untuk konsultasi yang pasti harus tes dulu ya. Jadi setelah beli produk langsung konsultasi ya tidak kami sarankan. Pertama itu, kedua setelah tes ya dibaca-baca dulu supaya mengerti. Jadi nanti ketika menjawab dan menerima hasil laporan konsultasinya nanti juga bisa lebih paham. Oke, dan sini masih banyak ya yang sudah tes tapi belum konsultasi, tolong dimanfaatkan ya. Oke, selanjutnya juga ada praktek dan pendalaman materi di WA Group ya. Jadi di sini ada beberapa ya yang ada di grup. Itu ada kayak tugas-tugas atau insight-insight atau info-info, tips-tips itu akan di-sharing selama mungkin sekitar 15 sampai 30 hari. Nah, itu uh, nanti adalah salah satu dari bonusnya ya. Jadi kami tidak meninggalkan begitu aja setelah tes udah dikembalikan masing-masing, tidak. Itu kami pandu. Oke, selanjutnya ada Zoom ya, yang pasti ini akan penjelasan lebih detail lagi dan sarana untuk tanya jawab. Komunitas DNA bisnis ya. Jadi yang sudah tes juga bisa join ke grup WhatsApp yang tadi bisa isinya tentang pendalaman, bisa juga kita manfaatkan buat networking, mungkin saling mengenal yang lain, siapa tahu ternyata tadi DNA bisnis kan fokusnya juga salah satunya adalah buat kolaborasi. Jadi bisa tahu, oh si A ternyata perannya apa, profilnya apa, ternyata oh bisnis kita sama nih, misalnya, oh kita kerjasama aja, gitu ya. Jadi tolong dimanfaatkan. Jadi mohon ya tadi di grup ya jangan diam-diam aja gitu ya. Mungkin bisa saling bertanya atau saling menjalin hubungan lah ya. Oke, sama hak afiliat ya. Jadi memang ada beberapa yang menanyakan, ini bisa dijual lagi nggak? Bisa diafiliatkan nggak? Bisa ya. Jadi semua yang sudah tes ya atau membeli produk tes, akses tes itu otomatis mendapatkan hak untuk memberikan afiliat, untuk afiliat ya. Jadi ada komisi ketika menawarkan ke yang lain. Kayak gitu. Jadi apa aja yang didapat ya? Jadi yang pasti hasil tes, konsultasi, praktek dan pendalaman, Zoom, komunitas, dan hak afiliat ya. Nilainya kurang lebih di total tuh lebih dari 4 juta rupiah. Tapi ya khusus harga dana bisnis itu cukup 149.000 aja. 147.000 maaf ya, dari 349 sampai 47.000. Oke ya, jadi dibandingin aja ya. Jadi ini cuma bayar sekali ya, manfaatnya bisa seumur hidup ya. Karena namanya potensi atau bakat ya,
yaitu yang dari lahir kan, kemampuannya bisa dipakai seumur hidup ya. Jadi lebih murah dari biaya iklan ya, daripada coba-coba, yuk kita mulai dari diri sendiri dulu, kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai waktu habis buat trial and error, hanya cuma sekedar 147.000 aja, kayak gitu. Ya, terima kasih. Jadi nanti bisa melalui denabisnis.com atau bertanya ya di ini WhatsApp-nya. Nanti akan saya share juga di link chat Zoom ya untuk nomornya. Jadi kalau ingin bertanya-tanya dulu boleh ya, langsung aja hubungi ke WhatsApp ini. Oke, paling itu saja. Mungkin langsung ya, Nggak bisa ya, dikasih link aja kali ya? Ada yang nyeken nggak bisa kayaknya deh. ngeken apa ya? Link ini, pendaftaran ini apa? Oh, Form yang materi. materi ya, yang Oke, mau sebentar saya kirim ya. linknya. Ya ya Biar bagus pakai gampang. link gitu. Kadang-kadang suka Iya, sender pakai itu, Ini pakai saya, iya. garis. Biar langsung diklik di chat Mm-mm. coba. oke, itu link yang mau mendapatkan materi tadi ya, gitu. Hmm. Terus kalau Linknya. mau bertanya-tanya bisa hubungin WhatsApp ini. Oke, ya. Mungkin kita langsung aja dulu ke, sudah mau jam 12 ya, kita masuk ke tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya eh, catat ya. Yang ingin bertanya bisa lewat chat ya, atau mungkin ingin eh, bersuara langsung juga boleh. Oke, saya bacakan dulu ya untuk pertanyaan pertama. Saya kurang paham bagaimana cara mengetahui bakat kita di bidang usaha. Mungkin bisa dijawab dulu dari Mak Isah, Oh tanya. ya, Mak Isa. Jadi dia lebih pasnya bukan bakat, dia lebih pasnya GPS ya. Kayak kayak Google Map gitu. Saya mau ke kota, nah kan kita tahu sih stasiun kota, cuma kita kadang-kadang butuh GPS supaya lebih cepat kan, supaya terhindar dari macet gitu. Nah jadi dan abis itu bukan bakat, dia lebih ke GPS, lebih ke jalurnya yang pas, yang lebih enak ngejalanin usahanya, syukur-syukur bisa lebih cepat. Itu Ma Isa. Ya, jadi cara taunya apa? Yang pertama berarti harus ada usahanya dulu apa? Tadi saya belum punya usaha. Ah, tadi ntar saya bikinin materinya biar bisa memilih usahanya apa. Tadi lagi saya punya usaha tapi banyak. Saya mau milih dari yang beberapa ini mau saya prioritasin kayak gimana? Ah, itu nanti materinya ada. Gimana caranya memilih dari beberapa usaha itu. Ya, tuh saya sering ganti-ganti. Jadi yang pertama adalah usahanya. Saya udah firm usaha saya ini, udah saya perjuangkan lebih dari setahun, udah 5 tahun, malah udah 15 tahun. Kalau udah tahu kayak gitu, masuk DNA-nya buat dapetin GPS-nya, jalur usahanya, lewat mana gitu. Lewat kiri, lewat kanan, seperti itu. Produknya ditawarin ke sini. Jualannya pakai strategi ini. Jadi ya, pembukuannya dibikin kayak gini. Maisa karena profilnya ini, jadi Maisa perannya kayak gini ya. Gitu-gitulah. Udah ada tim belum Maisa? Oh, udah ada. Timnya siapa? Diakses dulu DNA-nya, dites dulu. Oh, timnya nanti taruh di sini aja nih cocoknya. Dan skillnya harus dinaikin dulu nih timnya misalnya. Jadi gitu. Jadi dia bukan bakat, tapi dia adalah jalur usaha, GPS istilahnya, ibaratnya GPS Google Map-nya kita. Kira-kira gitu. Oke? Oke, oke. Selanjutnya dari Pak Leo Bandung. Cara Ya, bagaimana mengelola hambatan sesuai DNA sistem owner, Pak? apa? Sorry. Cara mengelola hambatan kalau profilnya sistem owner. Ya, sistem owner itu urutan orangnya. Perfeksionis ya, sistem owner itu. Eh, nggak suka diganggu, ya, nggak suka jualan. Kayak gitu-gitu kan, sistem owner tuh biasanya. Tapi pinter, kalau diasah skillnya pinter. Itu Bapak bisa masuk, kalau Bapak nanti skill Bapak bagus, Bapak bisa masuk ke berbagai jenis usaha, Bapak liatin, Bapak ajak ngobrol pemiliknya, mau nggak saya bikinin sistem supaya usaha kamu
bisa 1000%. Nah, itu Bapak tuh kalau skillnya kayak bagus ya, Bapak belum ada produk, Bapak gali itu Bapak punya kemampuan di situ. Tapi emang ada beberapa hambatan. Jadi yang paling mudah adalah disadari dulu hambatannya. Kadang-kadang kan nggak kita sadari tadi di awal tuh, karena nggak sadar gitu. Nah, yang pertama adalah disadari, eh, ditulis gitu, biar sadar, wah ini lagi datang nih hambatan saya. Gitu dia. Yang seperti itu, ya. Dan dipahami juga kelebihannya kita. Kemudian, ini Bapak konteksnya udah punya usaha apa belum? Kalau usaha maksudnya usaha kita jualan sendiri gitu ya, bukan karena dari market produk orang lain gitu. Baru buka usaha jualan bakso, tapi itu sebenarnya bukan keinginan saya, itu anak-anak aja minta saya jualan bakso. Oke, siap. Daripada ini kan Ya, saya udah pensiunan, daripada nggak ada kerjaan. Kalau kerjaan saya oke, kan siap. di TTK seperti itu, bikin web, bikin apa gitu ya. Itu kerjaan saya sebenarnya, tapi anak-anak minta saya jualan yang real, yang Terus, fisiknya ada. terus, ya siap. Jualan bakso Bapak ada yang beli nggak? Ya baru buka ya, pertama-pertama aja, sudah itu lama-lama menurun. Kenapa? Rasa, Eh, rasa oke nggak? Kalau rasa orang ada pertama karena baru belajar ya, ada yang keasinan, ada yang kemanisan. Ya gitulah. Ya, oke, Tapi oke. ada juga akhir-akhirnya ada yang bilang enak gitu. Cuman ya Ya, itu nggak konsisten sayanya. oke. Ya, emang begitu, Pak. Dan emang penting memilih satu dulu. Jadi ada teman saya tuh, Pak. Dia kerja kantoran loh, udah di bank kerjanya. Udah di level yang bagus, tapi dia nggak suka kerja kantoran. Akhirnya dia keluar, terus dia mau buka usaha, dia juga bingung mau buka usaha apa. Terus tiba-tiba terlintas aja, nggak tiba-tiba sih. Terus dia eh, jadi kepikiran mau usaha kuliner. Terus dia belajar bikin somai. Gitu. Dia bikin somai, dia belajarnya di luar kota malah. Jadi dia mau benar-benar belajar Pak, karena dia mau, saya mau usaha kuliner gitu. Entah, itu motivasi setiap orang kan. Saya mau tekunin itu. Nah, dia belajar. Nah, dia belajar itu, eh, karena kan usaha makanan syarat nomor satu yang nggak boleh enggak kan rasa. Rasa ya. Rasanya. Iya. Emang ada sih usaha kalau kita sering nih kok tempat nongkrong rame banget sih. Padahal jualan Indomie doang. Begitu kita makan rasanya biasa aja. Nah itu kadang-kadang ada faktor X yang entah apa ya. Nah ya, tapi nomor satu adalah rasa. Nah jadi begitu dia belajar sama nggak langsung enak pastinya. Tapi karena dia nggak mau putus asa, terus akhirnya dia dapat rasa itu. Nah kalau udah sistem owner, makanan rasanya udah beres, sebenarnya Bapak udah 80% udah beres Bapak. Ya sistem Berikutnya, mana? Sayanya hipster gitu Pak. ya sistem owner Bapak ini nantinya setelah Bapak dapat rasa makanannya beres, adalah Bapak akan duplikasi usaha Bapak ini. Tapi yang satu dulu beres, berikutnya adalah Bapak harus tahu orang lain itu Sinyal. Udah sepertinya nge-freeze ya. Mohon tunggu sebentar ya. Bapak validasi di awal dari cerita saya tadi, setelah Bapak bikin bakso, Bapak suruh orang yang bisa dipercaya buat ngecek rasa. Jadi sebenarnya kalau bakso itu ada suppliernya. Oh, nah itu yang bikin kasinan apa? Racikannya saya. Ya nggak apa-apa. Berarti bakso udah enak dong. Bakso enak. Mie-nya mie Aman. bayam, enak juga. Aman, udah aman. Berarti Bapak tinggal main di koa doang, lebih sederhana Ya, lagi. ya racikannya Iya. nih kadang keasinan, kadang kemanisan. Jadi gini Pak, setelah Bapak Bapak bikin, cari beberapa orang, 10 orang buat validasi, Bapak catet. Iya, Garam takarannya itu. Bapak catet berapa, ininya Bapak catet. Sistem owner tuh senang begitu loh Pak. Bapak suka nyatet gitu nggak? Ya ini kan karena sudah diajarin sama mentornya waktu Iya. pertama-pertama dulu. Jadi saya salah beli kecap itu masalahnya. Kecap, Ya, nggak kecap apa-apa. asinnya untuk kue tiaw. Bener, Harusnya bener, kecap untuk bener. bakso gitu. Iya, benar. Jadi Bapak emang nggak masalah kok, namanya juga baru mulai kan, pasti banyak salahnya. Nah, coba sistem owner itu
Dia demen nyatet, demen dianalisa, demen segala macam gitu. Jadi dicatat ininya, bumbunya berapa, Ada sih. kecapnya berapa gitu. Nah, begitu dapat yang pas, Bapak panggil lagi orang yang berbeda. Emang ada modal di awal, validasi, udah enak apa belum? Dah, kalau itu step itu udah lewat, baru masuk ke marketing channelnya. Gitu Pak. Sebenarnya, yang bikin Bapak berat apa? Saya sebenarnya waktu pertama belajar tuh saya udah nyatet semuanya takaran. Cuman kecap yang dibeli ini tanpa sepengetahuan mentor. Jadi anak saya yang beli kecapnya kecap asin yang benar-benar asin gitu loh. Jadi waktu saya racik itu benar-benar asin beneran nggak. Ternyata salah pemakaian kecap itu. Ya, Saya tadi ganti. tadi ya, Saya ganti dengan kecap yang untuk bakso. Memang ya, sudah oke mulai sip. belakangan terasa enak. Cuma Ya, masalahnya itu nggak konsistennya itu. Kadang buka hari ini, besok nggak lagi. Nanti kapan lagi buka lagi gitu. ya, Bapak butuh partner yang nyemangatin Bapak tuh. Oh Butuh iya benar. pendamping. Kalau mau pendampingan tuh, wah besok saya harus laporan nih ke pendamping saya. Mau nggak mau Bapak buka setiap hari. Itu gunanya pendampingan tuh salah satunya. Atau Bapak pasangan Bapak nih yang ngingetin. Itu misalnya. Ya gitu sih. Kalau itu sih eh, kendala teknis ya. Misalnya bisa diatasin sama Bapak. Tapi yang penting rasanya dulu. Ya, Ya. tapi kan masalahnya kan saya kan juga ikutan TTK nih. Saya banyak kerjaan yang harus dikerjain, apa paninjauan, segala bikin web segala macam gitu. Emang bisa sambil jualan bakso. Saya pas orang lagi nggak ada customer datang, ya saya ngerjakan ini terus. Ya akhirnya ya, sebenarnya yang mana sih ya? Kalau kata Pak Robi tadi yang harus satu pilih yang mana gitu, saya bingung juga. Ya. Nanti saya bikinin materinya ya. Aku mau milih yang mana, mau milih bakso atau mau milih yang TTK. Tapi Web, dua-duanya untuk sistem owner, TTK itu kan SEO ya, SEO ya, ya kan? ya, SEO bukan? iya SEO itu. Ya, SEO itu cocok buat sistem owner. Sebenarnya Oke. cocok. Iya, sebenarnya cocok buat Saya sistem senangnya owner. di situ, cuman karena anak-anak Ya. modalin saya untuk beli bakso, bikin bakso, jualan bakso. Kalau nggak saya jalankan, anak-anak protes kok nggak jualan hari ini. Itu Kirim aja. dong, saya mau nyobain, coba kirim. Ya, sistem owner cocok buat ngerjain SEO cocok sebenarnya. Oke, oke, ya benar. Iya, sebenarnya cocok itu. Nah, emang lebih bagus fokus satu dulu sampai ngasilin Pak, biar kita bisa konsen. Bapak iya sih sambil jualan bakso bisa SEO, tapi kalau nggak jualan bakso, misalnya saya nggak menyarankan Bapak berhenti bakso. Contoh aja kalau seandainya fokus, Bapak bisa satu hari bisa berapa artikel itu lebih banyak ketimbang ngerjain yang lain, misalnya contoh gitu. Oke, Ya, gitu ya, ya Pak? Ya, ya baik. siap. Ya, Makasih loh. yang lain silakan. Ada lagi Pak Radisa? Oke, ini ada lagi dari Bu Ayudiah. Saya sudah tes DNA bisnis, hasilnya market mover. Perannya hacker. Bagaimana kerjanya dalam bisnis? Bu apa usahanya? Udah ada belum? Ayudiah ada di tempat? Mana Ibu? Yang pertama Ibu, usahanya dulu apa kan ya? Selalu dari usahanya apa? Profil akan mendukung strategi usahanya. Itu ya, market mover itu punya kecenderungan, punya kelebihan, tahu jual di waktu yang lagi tinggi gitu. Ya, biasanya gitu. Tahu jual di waktu yang banyak orang butuh. Biasanya market mover biasanya senengnya mainnya palu gada. Dia punya banyak jenis produk yang dia jualin di waktu-waktu tertentu. Di musim kurban dia jualan rendang, jualan kambing, apalah gitu. Di akhir tahun buat tahun baru dia jualan souvenir, jualan kado misalnya. Market mover biasanya seneng yang begini. Dia senang hit and run, senang banyak tapi dia punya banyak stok, makanya dia cocok kalau bisa bikin website ditaruh di situ produk-produknya dia itu ya. Tapi dia juga punya list biasanya yang dia nanti bisa tawar-tawarin ke siapa di sesuai waktu-waktunya. Ini contoh sederhananya aja ya. Tapi sekali lagi perlu dicek, perlu saya assessment
kegiatan usaha apa bisnisnya apa, nanti strategi usahanya kayak gimana. Sekilas aja karena saya nggak tahu bisnisnya apa. Kira-kira gitu. Ya, Bu Ayudi ya, kalau masih ada di tempat, tergantung bisnisnya apa. Oke, Iya. ini ada dari Bu Evi Siregar ya. Saya owner, saat ini menyewakan satu unit apartemen via third party, kondisinya dalam 18 bulan, occupancy-nya 50%. Jika melepas kerjasama dengan third party, khawatir tidak ada penyewa. Mohon solusi. Aduh. Iya, 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 oke, siap. Saya owner menyewakan satu unit apartemen dengan pihak ketiga, 18 occupation 50%. Kalau ngelepas kerjasama dengan tiga party khawatir. Ini mah udah analisa untung rugi ya, jatuhnya ya. Analisa untung rugi ya. Ibu apa sih profilnya? Bu Profilnya apa ini? Evi, profilnya apa? SDNA bisnis. Sistem owner kali ya, maksudnya. Hacker. Hacker. Sistem owner ya. Oke, ibu mau, ini bayangan saya aja. Ibu mau menyewakan, Iya, udah gitu ya. ibu mau menyewakan apartemen ibu. Nah, sementara profil ibu sistem owner gitu karena kira-kira ya. Ini sih udah strategi yang udah ya jadi kalau sistem owner tuh cara mainnya kan SEO bisa, eh, repeat order itu bisa kayak gitu-gitu ya. Nah, yang tapi kalau apartemennya banyak itu lebih enak. Kalau apartemennya satu, ini udah lebih ke gimana cari calon peminat yang lain. Tapi misal dibikin waiting list, gitu ya. Atau misal dibikin ingin dulu. Paling nggak ibu punya daftar banyak calon peminat yang lain. Gitu dia. Jadi nanti ibu nggak kerjasama lagi sama third party ini buat masarin apartemennya ibu. Tapi ibu bisa dapat langsung dari orang yang benar-benar mau. Nah itu kan bisa dapatnya lebih untung gitu, kayak gitu ya. Tapi lebih enak kalau mau kayak gini, kalau polanya kalau sistem owner kan sistem dia, yang kalau cocok tuh emang kalau generate trafficnya SEO. Kalau mau ke iklan juga bisa, ibu juga bisa iklan nanti deket-deket mau akhir penyewaan berikutnya yang nanti mau batas akhir. Nah, ibu bisa ngiklan di sebulan atau 2 bulan sebelumnya buat nyari peminat berikutnya. Itu cocok juga sistem owner kalau mau belajar iklan. Mungkin sekilas strateginya gitu ya. Tapi kalau ibu punya banyak unit apartemen lebih menguntungkan lagi. Tapi kalau satu sepertinya itu. Para bisa ada masukan nggak? Oke, kalau sistem owner ya, ini anggapnya sistem owner ya, Bu Evi Siregar ya memang eh, kalau untuk masalah promosi ya memang biasanya kalau tidak bisa adaptasi ya memang ada kesulitan lah ya kayak gitu. Jadi memang kerjasama dengan third party memang sebenarnya salah satu yang cocok kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya sarannya sih memang bagusnya dilanjutkan dan mungkin kalau boleh ya ada apartemen-apartemen lain yang dimiliki ya untuk ditawarkan kayak gitu sih. Iya, gitu. Ya, terpati itu kan dia yang nanti ngomong, nawarin, saya punya apartemen ini, mau apa enggak? Tapi kalau mau jualan sendiri, tadi pakai yang bener-bener di depan komputer itu. Yang iklan, mau SEO tuh bisa. Cuman kalau SEO kita kan lama naiknya. Nah, iklan lebih cocok sebulan atau berapa bulan sebelum. Kalau mau belajar ke sana. Tapi sayang kalau cuma satu doang kan. Itu paling. Oke, selanjutnya. Ini ada dari Mak Isah lagi nih. Yang paling saya takutkan dari usaha adalah dana. Ada nggak tips cara agar tidak takut untuk bayar tempat? Ini maksudnya bayar tempat itu bagaimana, Mak Isah? Ada nggak di tempat? Bayar tempat tuh maksudnya sewa lokasi atau bagaimana? Sepertinya tidak ada. Ya Ini mungkin juga izin live nih maksudnya. Izin live kali ya. mungkin ya maksudnya ya. Hah? Takut bayar sewa? Ini dari namanya sih terapi pijat ya. Mungkin maksudnya buka tempat ya atau bagaimana? Ya ini agak susah juga menjawabnya ya kalau orangnya tidak ada nih. Mhm. Kalau itu kan hitung-hitungan usaha ya. Saya bayar tempat sekian. Nanti saya prediksi orang yang datang sekian gitu-gitu kan.
Nah, Ibu udah dapat data belum kalau sebulan yang pelanggannya berapa? Kalau saya sewa begini masih untung apa enggak gitu-gitu. Ya, ke sana bukan arahnya. Arahnya ke sana yaitu lagi-lagi hitungan ya, hitungan usaha nanti. Hmm. Oke? Ya, baik. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, di sini ada yang kapan tesnya? Ini tesnya ini ya, online ya, tidak offline. Jadi langsung saja akses dianabisnis.com atau eh, bisa langsung konsultasi tanya melalui WhatsApp ya, sudah saya kirim di chat Zoom ya, kayak gitu. Baik, nomornya. Jadi semuanya via online gitu. Jadi langsung tes, nanti hasilnya langsung keluar gitu. Jadi tidak perlu menunggu. Tapi kalau masih bingung, ragu atau gimana bisa tanya dulu aja. Kayak gitu ya. Jadi tesnya langsung via online. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, satu lagi terakhir. Oke, oke, sepertinya sudah tidak ada, sudah jam 12 juga. Mungkin sebelum itu ada kata-kata penutup atau hal terakhir yang bisa disampaikan, Pak Robi. Iya. Ya, jadi teman-teman eh, apa setiap orang udah punya alat untuk bisa untuk bisa eh, berusaha, untuk bisa berbisnis. Itu emang kita perlu mindset, perlu bersama-sama, perlu ada orang yang ngingetin, perlu punya goal. Jadi kami di sini yang nemenin di hal-hal kayak gitu ya, teman-teman ya. Semoga semua yang pakai tools DNA bisnis kami ini bisa dapet apa yang diharapkan, terutama profit pastinya. Tuh, nah, jadi nanti kalau ada saya bingung di sini, saya bingung di sini, sampaikan aja karena semuanya nanti kita bantu solusinya. Ya, paling itu aja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya bisa ditutup, Pak Radisa. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terakhir sebelum ditutup, kalau ada yang belum absen, jangan lupa absen dulu ya. Gitu. Oke, kalau nggak Ya, ada lagi, terima kasih. Semoga apa yang bisa disampaikan hari ini bermanfaat bagi semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang sudah Terima kasih, hadir. Pak. Terima kasih Pak Leo, baksonya jangan lupa dikirim. Terima Ya. kasih Pak Amsor. Izin live ya Pak, terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih sudah hadir semuanya. Terima kasih banyak. Sama saya N ya. Saya N ya. Ya.